Chapter 51. Hei! Pagi-pagi, Luo Zheng dibangunkan oleh drum pertempuran sengit. Ketika saya membuka pintu, saya langsung terinfeksi oleh atmosfer di depan saya. 100 orang adalah kekaisaran tim kecil, dan mereka berada di luar kota dalam kumpulan drum. Kemudian, Luha menemukan Luo Zheng, memilah-milah tim, dan juga menerima tugas untuk pergi keluar dan berburu pisau dan serangga. Jarak ratusan mil di depan Longford adalah medan perang utama antara manusia dan cacing. Dengan cara ini, Anda dapat melihat mayat cacing di mana-mana, melemparkannya di kedua sisi jalan, dan menumpuknya ke atas bukit. Luo Zheng memperhatikan bahwa ada banyak orang yang mencari-cari mayat cacing, dan dari waktu ke waktu mereka juga menjilat tubuh cacing itu. Orang-orang itu ternyata manusia tanpa penyulingan. Manusia-manusia yang tidak kompeten ini muncul di tempat yang berbahaya, dan mereka dapat mengambil nyawa mereka dengan pisau biasa. Melihat adegan ini, Luo Zheng bertanya-tanya, warga sipil tidak mampu mempertaruhkan nyawa mereka dan keluar dari benteng naga dan berkeliaran di luar. Apakah mereka tidak takut mati? Luha mendengar pertanyaan Luo Zheng dan tiba-tiba tersenyum, kematian? Tentu saja mereka takut mati. Orang-orang ini telah banyak terbunuh oleh serangga pisau setiap tahun. Dalam 2 hari terakhir, beberapa ikan yang telah lolos dari jaring bergegas dan menewaskan 10 orang. Banyak warga sipil. Tapi mempertaruhkan nyawa untuk pergi keluar kota, untuk apa mereka? Luo Zheng bertanya dengan tidak jelas. Setelah Luha mendengarnya, dia tersenyum dan berkata, hal ini masih disebabkan oleh Qin Yunzong Anda. Melihat bahwa Luo Zheng bingung, Meng Sengjun menjelaskan, statistik Qin Yunzong kami tentang jumlah cacing berburu tergantung pada inti dada cacing. Nukleus dalam mayat cacing ini sudah mereka telah digali, tetapi selalu ada ikan yang lolos dari jaring. Orang-orang ini keluar untuk mencoba keberuntungan mereka dan berharap menemukan nukleus kristal. Banyak orang di Lomba O akan bersedia membayar untuk itu. Karena itu, Luo Zhencai adalah realisasi tiba-tiba. Inti kristal dari 20 cacing dapat ditukar dengan skor Qin Yunzong kecil, sementara 1 titik terpisahkan sama dengan 2 kristobalit. Meskipun orang-orang sipil ini tidak dapat menukar dengan kristobalit, mereka dapat ditukar dengan mereka yang murni emas dan perak untuk militer, yang cukup bagi mereka untuk menjalani kehidupan yang nyaman dan sejahtera. Tidak heran mereka mempertaruhkan hidup mereka. Keluarlah dari Longford untuk menemukan ikan yang lolos dari jaring. Di hutan hujan tropis yang rimbun, ada keheningan saat ini. Setiap tahun setelah dimulainya pasang serangga, semua monster lainnya akan melarikan diri atau menyelinap ke tanah. Seperti manusia, monster-monster itu sama sulitnya untuk melawan pasukan serangga. Tidak ada suara di sekitarnya, kecuali suara hutan yang bergetar. Luo Zheng dan yang lainnya, semakin berhati-hati saat ini. Cacing itu berwarna hijau, pandai menyamarkan diri dan mengejutkan, dan seringkali memberikan pukulan fatal bagi manusia secara tidak sengaja. Pada saat semak-semak dibuka, kedua bilah menghantam leher Luo Zheng. Luo Zheng mencibir, dan gas ungu dari seluruh tubuh tiba-tiba pecah, dan bilah salah satu bilahnya terjepit oleh tangan yang keras. Bahkan rebus dihancurkan oleh Luo Zheng, sementara tinjunya yang lain menghancurkan kepala cacing. Tiba-tiba seekor cacing pisau tiba-tiba menyebutkan kewaspadaan orang-orang ke tingkat tertinggi. Ketika mereka melihat bahwa Luo Zheng begitu teguh, mereka tidak bernapas lega. Pada saat yang sama, mereka ingat pepatah, ketika Anda menemukan pisau pada saat itu, setidaknya ada 2000 cacing di belakangnya. Hei! Hutan di depan tampak hidup, dan cacing yang tak terhitung jumlahnya tampak keluar dari udara tipis dan dikelilingi oleh semua orang. Bunuh! Pada saat ini, hati Luo Zheng hanya memiliki satu pikiran. Di mata Luo Zheng, cacing ini adalah poin, yang merupakan tiket ke bukit penyucian. Setelah memasuki lingkungan penyulingan, kendali Luo Zheng atas tubuh yang menyebalkan telah naik ke tingkat yang lebih tinggi, meskipun ia tidak dapat menempatkan naluri seperti setengah langkah, atau memiliki elemen nyata seperti rahasia bawaan. Namun, di lingkungan pemurnian, kontrol kemarahan adalah dalam kondisi yang sangat matang. Sebuah gas ungu, seperti benang sutra yang meluap dari tubuh Luo Zheng, kemudian berubah menjadi kepalan tangan, dan berjongkok di atas kepala pisau. Beri aku kematian! 2 cacing terbang dari sisi kiri dan kanan, dan pisau tajam itu menunjuk langsung ke tubuh Luo Zheng. Luo Zheng tidak menghindar, dan kedua tinju secara bersamaan diusir keluar. Tinju cendana merah dimainkan dengan ekstrim. Hei! 2 suara teredam datang, dan perut kedua cacing itu langsung dihancurkan oleh Luo Zheng, dan inti binatang buas yang tersembunyi di dada mereka terguling langsung. Setelah membunuh 2 cacing, dia tidak bisa mengambil inti di tanah di belakang, dia ingat angin, bersiul, Luo Zheng hampir menjadi busur bawah sadar, menghindari serangan cacing, berbalik tetapi meninju perut cacing. Pergi. Cendana merah. Perut cacing adalah tempat tersulit bagi mereka. Luo Zheng pernah menderita kerugian sebelumnya.
Namun, cendana merah memiliki efek menghancurkan sapi di gunung. Kekuatan pukulan ini secara langsung menembus karapas yang tebal dari perut cacing dan menyebabkan kerusakan di dalam. Hei! Dengan 7 suara teredam, perut cacing ini diledakkan oleh kekuatan pukulan Luo Zheng, dan kehidupannya benar-benar hancur. Pisau tunggal bergegas, Luo Zheng tidak takut, mantap dan mantap. Setiap kali pukulan dilakukan, sebuah pisau akan jatuh di depannya. Dalam waktu singkat, tubuh cacing menumpuk seperti bukit. Pada saat yang sama pertempuran, Luo Zheng memperhatikan bahwa orang lain juga mati-matian mencekik. Pada saat ini, Meng Tinjun memegang pedang dan berjalan santai. Setiap kali pisau dekat, pedangnya dipamerkan, dan pedang merah hitam ditembak, dan cacing pisau tiba-tiba aus. Dia adalah master dari misteri bawaan, dan pendekar pedang yang telah terkondensasi dengan yuan nyata sangat tajam. Yang Tai dan Xiao Suyong juga ganas. Kedua orang itu memiliki pengalaman praktis yang sangat kaya. Mereka bukan yang pertama berpartisipasi dalam tugas berburu dan membunuh cacing. Mereka sangat akrab dengan kebiasaan cacing. Setiap serangan adalah tulang rusuk cacing yang lembut. Di bawah komando Lu Hao, pasukan Qinglan diatur dalam formasi untuk menangani dampak cacing itu. Blok perisai. Taji. Busur ditembak. Meskipun kekuatan sekte dalam pasukan Qinglan jauh lebih sedikit dari 4 orang Qing Yunzong, tidak ada ketakutan akan dampak cacing di bawah komando Lu Hao. Hei! Pisau lain patah oleh kekuatan kuat Luo Zheng, dan kemudian tangan Luo Zheng dipaksa untuk menunjuk pada kepala pisau itu, dan serangga yang rapuh itu langsung meledak. Setelah membunuh cacing ini, tidak ada cacing yang hidup di sekitar Luo Zheng. Meng Senjun dan yang lainnya, serta Lu Yu, hanya ada beberapa potong cacing di sisi lain, dan mereka dengan cepat dipindahkan. Melihat cacing yang menumpuk di bukit, Luo Zheng memperkirakan ada lebih dari 60 cacing, sehingga ia bisa mendapatkan lebih dari 60 tanduk binatang suci, sehingga hanya 3 poin yang dihitung. Poin Qing Yunzong ini terlalu sulit untuk diraih. Saya telah bekerja begitu lama, dan saya hanya bisa menebus 3 poin. Luo Zheng hanya menggores inti binatang dan tersenyum. Menghitungnya, 100 poin akan mengharuskan dia untuk membunuh 20.000 cacing. Dengan 20.000 cacing, dengan kemampuan Anda sendiri, hanya butuh setengah bulan untuk menyelesaikan tugas ini dan mendapatkan 100 poin. Dibutuhkan upaya setengah bulan untuk menemui saudara perempuan saya, dan harganya tidak besar. Selain itu, Luo Zhenchai dapat mengalami dalam pertempuran dan meningkatkan kekuatannya. Memikirkan hal ini, Luo Zheng lebih bersemangat untuk mengeluarkan inti binatang dari tubuh cacing. Setelah membunuh gelombang cacing pertama, semua orang terus mengikuti pinggiran hutan. Di jalan ini, Luo Zheng sangat aktif dalam berburu dan membunuh cacing, dan jumlah nukleus juga meningkat. Ada beberapa cacing yang datang. Setelah gelombang perburuan ini, Luo Zheng juga cepat akrab dengan kebiasaan dan suara cacing. Tetapi dengan angin bertiup di depan, Luo Zheng dapat membedakan. Melihat rimba berhamburan tidak jauh, gelombang besar cacing bergegas mendekat. Tetapi gelombang cacing ini berbeda. Di antara gelombang cacing pisau, ada puluhan cacing ungu. Pemimpin cacing. Melihat kepala cacing, mata Luo Zheng sedikit bersinar. Pemimpin cacing bernilai lebih dari cacing, dan setiap pemimpin cacing dapat menebus 1 poin, yang setara dengan membunuh 20 cacing. Namun secara relatif, kesulitan membunuh pemimpin ahli bedah jauh lebih sulit daripada pisau. Hati-hati, kepala cacing sangat beracun, dan semua orang tidak boleh ditusuk oleh jarum beracun pada mereka. Lu Yan tidak bisa tidak mengingatkannya bahwa pada kenyataannya, semua orang kecuali Luo Zheng tahu betul tentang cacing, yang setara dengan mengatakan beri Luo untuk mendengarkan. Setiap cacing adalah monster 4 tingkat, kekuatannya setara dengan pembudidaya bawaan setengah langkah, dan pemimpin cacing ungu berkulit beracun, dan tubuhnya ditutupi dengan paku, yang sangat sulit untuk diatasi. Mendengar pengingat Lu, wajah Luo Zheng tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut, tetapi malah bergegas. Kepala cacing ungu menemukan Luo Zheng yang terpenting, dan mereka mengeluarkan suara, melengking, di udara, dan cacing-cacing itu benar-benar berkomunikasi satu sama lain. Perbedaan terbesar antara kepala cacing dan cacing biasa adalah bahwa mereka semua memiliki kecerdasan dan dapat berkomunikasi. Terlihat bahwa Luo Zheng sendirian dan bergegas keluar. Setelah pertukaran 6 atau 7 cacing, kipas itu dikelilingi oleh Luo Zheng. Oh, Luo Zhengxiong, hancur, dan dikelilingi oleh pemimpin Knife Worm. Lu Hao memanggil. Ayo pergi selamatkan dia, Yang Tai dan Xiao Suyong berkata, mereka akan bergegas ke pertempuran. Setelah pertempuran Fang Cai, semua orang saling kenal dan mereka menjadi mitra tempur sementara. Tentu saja mereka tidak mau dipungut. Hanya pemimpin Worm yang bergabung untuk mencekik. Hanya Meng Tingjun yang masih berdiri di tempat yang sama. Dari sudut pandangnya, Luo Zheng bukan orang yang gegabah. Begitu dia benar-benar membanting, itu karena dia memiliki kekuatan untuk mengatasinya. Jadi dia tidak bergerak, dia ingin melihat bagaimana Luo Zheng menangani 6 cacing sekaligus. Chapter 52.
Setelah berhadapan dengan 6 pemimpin cacing, bahkan jika itu adalah rahasia bawaan terkuat, akan ada beberapa kepanikan di hati saya. Pemimpin cacing jauh lebih kuat daripada cacing biasa, tetapi ini bukan yang paling mengerikan adalah racun pada tubuh. Ada kecoa beracun di gurun, dan jarum kalajengking menusuk makhluk apapun, dan itu akan membuatnya jatuh di tempat. Di hutan, ada kupu-kupu berbentuk seperti wajah hantu. Bubuk racun dari kupu-kupu wajah hantu ini dapat membuat persegi menjadi jedi. Dalam menghadapi racun-racun ini, rahasia bawaan terkuat umumnya tidak takut, karena keberadaan Yuan nyata memungkinkan mereka untuk dengan cepat mengisolasi racun secara in vitro, dan racun itu sulit untuk diserang. Namun, racun dari pemimpin cacing tidak mati, tetapi mereka akan menghasilkan mati rasa yang parah, dan racun ini mengabaikan isolasi dari elemen yang benar dan langsung menembus ke dalam tubuh manusia, bahkan jika orang kuat dari lingkungan bawaan diracuni, ia tidak dapat bergerak. Jadi ketika dihadapkan dengan pemimpin cacing, siapapun akan berhati-hati, takut akan keracunan yang tidak disengaja, tubuh tidak bisa bergerak, maka itu hanya bisa menjadi makanan di mulut pisau. Yang lain takut akan racun dari pemimpin cacing, tetapi Luo Zheng tidak takut. Tubuhnya adalah tubuh misteri. Terus terang, itu adalah hal yang supranatural, senjata, dan tidak akan takut racun. Luo Zheng bergegas sendirian, meskipun agak terburu-buru, tapi sebenarnya sudah disiapkan. Tepat ketika dia melompat tinggi, sebuah cincin diikat ke tangan Luo Zheng, itu adalah sepasang cincin tembaga yang diberikan oleh tutor Soviet itu, tidak ada tembus pandang antara sepasang cincin tembaga. Rantai, sementara cincin tembaga lainnya telah melekat pada pisau yang rusak. Kepala keenam cacing di depan mereka dikelilingi oleh tangkai berbentuk kipas, dan mereka berteriak pada saat yang sama, stinger ungu pada tubuh tiba-tiba meledak retribusi. Di hadapan penyengat yang tidak bisa dihindari semua orang, Luo Zheng tidak menghindar, biarkan duri beracun ini menembak dirinya sendiri, dan kemudian melemparkan pisau terbang yang patah di tangannya. Hei! Pada saat yang sama dengan melemparkannya, Luo Zheng membanting cincin itu di tangannya, dan pisau terbang yang rusak tiba-tiba mengedarkan sebuah lingkaran di sekelilingnya. Pisau terbang yang pecah itu tajam, dan lingkaran itu ditarik dari kepala keenam cacing itu. Kemudian pungutan Luo Zheng habis dan jatuh dengan ringan di tanah. Di udara, 6 cacing mempertahankan penerbangan asli mereka untuk jangka waktu tertentu, cacing mereka dipisahkan dari tubuh, dan 6 cacing yang hilang jatuh dari udara dan terbanting ke tanah. 6 pemimpin cacing pisau langsung terbunuh. Cantik! Luo Zheng siung tangan ini, sangat tampan. Yang Tai dan yang lainnya tidak bisa tidak berseru. Mata Lu Yan juga penuh dengan kegelapan. Sebagai perwira yang berkelahi dengan pisau dan cacing sepanjang tahun, Lu Hao mungkin adalah orang yang paling tahu tentang cacing. Dia tahu betapa sulitnya untuk cacing, terutama cacing. Sengatan pemimpin. Dia pernah ditusuk oleh tembakan sengit oleh pemimpin cacing pisau, dan dia lumpuh di tempat, tidak bisa bergerak di tempat tidur selama seminggu. Bagaimana Anda bisa hanya memiliki penyengat di Luo Zheng? Sengat itu ditembakkan pada Luo Zheng sebagai badai hujan, belum lagi orang, saya takut bahkan seekor gajah pun bisa lumpuh dan tidak bisa bergerak. Tetapi penampilan Luo Zheng sebagai hidup dan menendang, di mana tampang keracunan itu? Apakah anak ini masih manusia? Lu Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan perasaan ini. Pedang Meng Sengjun ada di tangannya dan berdiri di tempat yang sama. Meskipun ia memiliki harapan kasar untuk kinerja Luo Zheng berada di luar perkiraannya. Aku terlalu membosankan, dan aku keluar untuk berjalan. Aku tidak berharap untuk keluar. Aku bahkan bertemu dengan pria yang lucu. Meng Tingjun menunjukkan senyum di matanya. Bakat memikat semacam ini, masa depan tidak terbatas, selama jangan mati, tumbuh adalah tuan pesta. Namun, tidak perlu untuk secara sengaja menang, jika anak ini dalam kesulitan di masa depan, dia tidak akan dapat membantunya, dia berpikir pedangnya tidak terhunus dan dia menyambut gelombang cacing ini. Pada saat ini, gelombang besar cacing hitam datang, dan semua orang memulai babak baru perburuan. Luo Zheng dipenuhi warna ungu, dan saat ini ia menjadi lebih dan lebih berani. Inti cacing dari pemimpin cacing adalah sebuah poin. Hanya ketika ia mulai membunuh 6 cacing, yaitu 6 poin, kecepatan ini mengakumulasi poin yang jauh lebih cepat daripada membunuh cacing biasa. Namun, cacing ini tidak sama dengan cacing. Mereka bijak, dan jika mereka memiliki kebijaksanaan, mereka tidak akan sama takutnya dengan cacing biasa. Ketika mereka menemukan bahwa Luo Zheng telah menghancurkan 6 pemimpin cacing dalam sekejap, sisa pemimpin cacing menyebar, menghindari Luo Zheng, dan juga memerintahkan cacing yang lebih umum untuk memungut sisi ini. Menerkam. Tangan Luo Zheng terus melambai pada saat ini, dengan bantuan gaya sentrifugal yang kuat, pisau terbang yang rusak diputar oleh Luo Zheng sebagai pusat lingkaran. Menelepon. Lusinan cacing berlari ke arah Luo Zheng, tetapi setelah Luo Zheng menyesuaikan arah,
lusinan cacing itu langsung dipotong menjadi dua bagian dengan pisau terbang, dan anggota badan yang patah tersebar di semua tempat. Cacing bermutasi serapuh semut di depan Luo Sheng. Segera, tubuh cacing itu menumpuk seperti bukit, dan di mayat gunung cacing, ada beberapa cacing ungu dari waktu ke waktu. Gelombang cacing ini jauh lebih banyak daripada jumlah cacing sebelumnya. Namun, keberadaan kincir angin besar oleh Luo Sheng, kecepatan membunuhnya bahkan lebih cepat, dan belasan cacing adalah pemimpinnya. Setelah pembunuhan itu, sisa gelombang cacing pisau mulai mundur. Luo Sheng tidak mengejar, ada tumpukan mayat di tanah, menunggunya untuk menggali rampasan. Tetapi pada saat ini, Lu Hao melihat cacing-cacing yang terbang kembali, dan wajahnya penuh dengan warna-warna yang meragukan. Setelah memikirkan kemungkinan tertentu, wajahnya tiba-tiba berubah. Tidak baik. Semua orang akan mundur. Lu Hao tiba-tiba berteriak. Luo Shengzhen menggunakan pisau terbang yang rusak untuk mengambil inti kristal kepala cacing itu. Ketika dia mendengar kata-kata Lu Hao, dia bertanya-tanya, mengapa kamu ingin menarik diri? Cacing-cacing biasa itu akan berlari kembali, di dekatnya, pasti ada, wajah Lu Hao pucat pasi. Ada apa? Luo Sheng tidak takut pada Luyan, dan dia menyadari keseriusan masalahnya. Pisau, ibu, Luyan membaca 3 kata ini, tenggorokan. Lu Hao telah berada di Lomba O selama bertahun-tahun, dan kebiasaan cacing itu sangat jelas, apakah itu pemimpin cacing atau cacing biasa, sebenarnya diperintahkan oleh cacing itu. Meskipun pemimpin cacing memiliki kemampuan untuk berpikir secara mandiri, komandan pasukan cacing yang sebenarnya adalah ibu dari cacing tersebut. Karena worm tidak memiliki kemampuan untuk berpikir, setiap worm dianggap sebagai regu pembunuh yang terbunuh. Konsep. Dari sudut pandang ini, mereka dilahirkan sebagai pejuang. Namun, setelah cacing pisau akan mundur, itu akan menunjukkan masalah, dan harus ada panggilan dari ibu cacing. Cacing adalah raja cacing, dan semua cacing dihasilkan oleh cacing, bahkan jika itu adalah rahasia bawaan, mereka hanya bisa melihat kelangsungan hidup cacing itu. Hanya level yang lebih tinggi dari yang kuat, ada kekuatan untuk bertarung dengan pisau raja. Jika cacing pisau ada pada saat ini, semua orang di tempat kejadian akan mati. Ini adalah akar dari ketakutan Luyu, dan dia masih sangat bingung. Cukup beralasan bahwa tugas-tugas yang diberikan untuk kehidupan sehari-hari kaisar di Lomba O tidak akan terlalu berisiko. Meskipun induk cacing itu sangat kuat, ada banyak cacing yang kuat di Kastil Naga. Misalnya, Jenderal Naga Terbang di Longford pernah menghancurkan beberapa cacing. Pekerjaan investigasi tentara kekaisaran berjalan dengan sangat baik. Dalam keadaan normal, tugas berbahaya seperti itu tidak akan ditugaskan ke tim Qingyi. Namun, tidak masuk akal untuk mengirim tim Qingyi ke daerah berbahaya hari ini, kecuali seseorang ingin membiarkan tim pemuda mati. Ingin kembali ke jalan ini, Lu Hao tidak mengatakan keraguan dalam hatinya, pada saat ini ia hanya ingin membawa timnya sendiri untuk mundur dengan cepat. Semua orang menolak untuk menggali inti, meletakkan pekerjaan di tangan mereka, dan dengan cepat meninggalkan tempat itu. Tapi ketika semua orang berbalik, mereka merasakan getaran di tanah. Hei! 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 Itu adalah suara yang datang ketika raksasa berjalan. Dan suara ini semakin besar, dan getaran tanah semakin kuat, yang menunjukkan bahwa makhluk yang kuat ini mendekat dengan cepat. Hati orang-orang mulai tenggelam, Luyan berkata ya, benar-benar ada cacing pisau di sekitarnya. Tetapi keinginan orang untuk bertahan hidup tidak terbatas, meskipun mereka tahu bahwa mereka sulit untuk melarikan diri, tetapi semua orang masih terbang. Luo Sheng mempertahankan kecepatan seragam, diikuti oleh Meng Seng, dan 4 murid Qin Yunzong juga diam-diam mengeluh. Sedemikian luasnya jangkauan di luar benteng naga, kemungkinan bertemu ibu cacing itu sangat rendah. Bahkan jika cacing sesekali meninggalkan sarang, mereka dengan cepat dibunuh oleh yang kuat di Kastil Naga, tetapi hari ini mereka bertemu. Sama seperti semua orang baru saja melewati hutan, pisau merah besar tiba-tiba muncul di depan. Bilah merah memotong hutan dan memotong lusinan tentara teratas. Lusinan sekte dipotong menjadi 2 bagian, dan hanya ketika mereka menjerit, mereka ditelan oleh cacing biasa yang bersembunyi di sekitar mereka. Luo Sheng dan tim dinasti Qing dengan cepat menghentikan langkah mereka. Di depan mereka, 1 skuadron hingga 6 atau 7 kaki menghalangi jalan orang banyak. Cacing-cacing itu semuanya berwarna merah cerah dan 2 besar. Mata pisau terus bergesekan satu sama lain, dan sepasang mata majemuk besar terkunci rapat di kerumunan. Diperhatikan oleh raksasa ini, Luo Sheng tiba-tiba merasakan ledakan merinding, hanya satu pikiran yang tersisa di dalam hatinya, melarikan diri. Bahkan dalam kasus ini, Lu Hao tidak menyerah dengan ringan. Pada saat ini, kualitasnya sebagai seorang kaisar tidak terhalang. Pergi ke samping, berapa banyak yang bisa pergi? Semua orang berlari. Suara Lu Hao baru saja jatuh, dan tubuh besar ibu cacing itu bergerak lagi. Tubuhnya besar, tetapi kecepatan gerakannya luar biasa.
Dia melihat itu dengan fleksibel menutup jalan samping, dan dua bilah raksasa begitu melintasi kerumunan. Di hadapan pedang raksasa ini, Luo Zheng melompat pada saat yang genting, dan menghindari pemotongan silang dari pisau itu dan berguling dari potongan itu. Yang lain tidak seberuntung itu, dan 7 atau 8 prajurit terbelah menjadi 2 oleh cacing. Yang Tai berdiri di belakang sekte. Melihat pisau raksasa telah menembus, dia tidak punya waktu untuk menghindar. Wajah Yang Tai menunjukkan ekspresi putus asa dan gigih. Pada saat terakhir, dia mengumpulkan semua kekuatannya, dan tubuhnya berkilauan dengan emas. Cahaya. Master bawaan setengah langkah ini, kekuatan yang pecah pada garis kehidupan tidak bisa diremehkan. Boom! Yang Tai menggunakan seluruh hidupnya untuk mengebom cahaya keemasan di tangannya. Kekuatan tiraninya hanya bisa menghalangi ibu cacing untuk sesaat, dan kemudian bilahnya dengan kejam mengubah Yang Tai menjadi 2, mengerikan. Chapter 53. Luo Zheng, Meng Senjun dan Zhao Suyong melihat adegan ini, dan wajahnya sekilas. Meskipun mereka berempat tidak sengaja membentuk tim kecil, mereka mengikuti tim King Lan untuk melawan cacing, dan mereka juga memiliki beberapa kerja sama dan pemahaman. Namun, setelah hanya beberapa jam, salah satu dari mereka terbunuh di tempat. Pada saat ini, secara alami, seekor kelinci sedang sekarat karena kesedihan. Apakah benar semua orang akan mati di sini hari ini? Pada saat ini, Lu Hao tiba-tiba menjerit, dan bahkan dalam berlari, dia bahkan menembakkan panah ke mata majemuk cacing itu, tetapi hanya setengah dari panah itu yang mudah dibuka oleh cacing itu. Meskipun panah ini tidak menyebabkan kerusakan pada cacing, tetapi berhasil membuat marah cacing, dan cacing mengejar mereka ke arah Lu. Kamu lari cepat. Aku akan mengambil ibu cacing. Lu Hao berteriak pada semua orang, tampaknya telah mengatur hidup dan mati sendiri. Mengambil keuntungan dari cacing dan ibu untuk mengejar Lu Hao, biarkan jalan terbuka, talenta lain memiliki kesempatan untuk melarikan diri ke surga. Namun, situasinya masih mendesak, kecuali untuk cacing yang ditekan hitam, dan ratusan cacing. Para petugas pasukan King Lan dengan tegas menyalakan simpul bambu dan merokok. Apakah itu pemimpin cacing pisau atau cacing pisau biasa? Mereka sangat jijik dengan kabut asap, dan mereka menghindarinya. Bagian depan akhirnya membuka jalan. Ayo! Luo Zheng! Zhao Suyong siap untuk pergi, tetapi melihat Luo Zheng berdiri dengan linglung. Luo Zhengxiong, jika kamu masih tidak pergi, kamu tidak bisa pergi. Meng Senjun juga menunjukkan warna yang aneh. Luo Zheng berpikir sejenak, wajahnya tiba-tiba menunjukkan warna kebulatan tekad, berkata kepada mereka, Meng saudara Zhao, kamu pergi dulu, aku akan membantu Lu Hao. Lalu Luo Zheng mengambil langkah, bahkan bergegas menuju Lu Hao arahnya mengejar. Apa yang kamu lakukan, mati? Zhao Suyong memanggil. Mata Meng Tinjun tertegun, tetapi dia tidak berbicara. Dia selalu melihat orang dengan sangat akurat. Meskipun dia telah bertemu dengan Luo Zheng selama 2 hari, dia sudah mengerti karakter Luo Zheng. Perasaan tidak berguna tidak ada gunanya. Lu Hao bergegas sangat cepat, tetapi setiap langkah cacing itu beberapa meter jauhnya, dan kecepatannya bahkan lebih baik. Namun, karena keduanya tidak berjalan lurus, Luo Zheng langsung menuju garis lurus dan dengan cepat mengejarnya. 100 kaki jauhnya dari cacing. Setelah memasuki lingkungan pemurnian, mata dan telinga baru, Luo Zheng, jaraknya sangat akurat. Suara angin siulan bertiup dari telinga Luo Zheng, dan pisau terbang yang patah tertahan di tangan, dan keringat sudah berada di telapak tangannya. Pada saat ini, Luo Zheng, dan tidak ada rasa takut, bahkan sedikit bersemangat. 50 kaki. Saat jarak semakin dekat, garis-garis cacing di tubuh ibu sekilas. 20 kaki. 10 kaki. Ibu cacing sudah menyusul Lu Hao, dan bila besarnya telah terangkat tinggi. Lu Hao, yang menghadapi ibu cacing, sekarang sadar bahwa dia tidak punya cara untuk pergi, tetapi sebagai prajurit kekaisaran standar, bahkan jika berada di ambang kematian, ia tidak akan duduk diam, dan kekuatan terakhir akan menjadi milik mereka. Warna sejati, jadi tidak ada keputusasaan di mata Lu, tetapi keberanian dan kekuatan yang tak ada habisnya. Dia menjerit, otot-ototnya naik tinggi dan bergegas ke pisau besar cacing. Sekarang. Pada saat ini, Luo Zheng memusatkan seluruh tubuhnya pada kakinya dan melompat ke udara. Pada saat yang sama, dengan bantuan kekuatan lompatan ini, pisau terbang yang patah di tangan memotong udara dan terbang menuju ibu cacing. Tubuh cacing sangat besar, dan pisau yang patah hanya sepanjang lengan kecil. Bahkan jika tubuh disuntikkan ke dalamnya, itu mungkin tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan. Tujuan Luo Zheng adalah kunci untuk kaki depan cacing. Tembakan ini, waktu Luo Zheng sangat akurat. Sebelum bilah ibu cacing itu beberapa meter jauhnya dari Lu Hao, pisau yang patah menghantam titik-titik kunci dari kaki depan cacing itu. Karapas ibu cacing itu sangat keras, tetapi pisau yang patah masih mudah dipotong. Hei!
Pisau besar itu terpisah dari tubuh cacing, dan jongkok berat di tanah, dan Lu Hao benar-benar berada di tempat yang sama saat ini, dan sepertinya tidak mengetahui apa yang terjadi. Cacing-cacing memakan rasa sakit dan mengangkat jeritan cacing. Jeritan membuat gendang telinga Luo Zheng dan Lu Hao menyengat. Mata majemuk kepala sedikit berubah, dan segera menemukan Luo Zheng di sebelahnya, memutar pisau di bawah kepala dan memotongnya ke arah Luo Zheng. Pada saat ini, Luo Zheng telah dipersiapkan untuk waktu yang lama. Seorang menghindari pukulan mengerikan ini dan berlari ke arah lain. Bilah ibu cacing itu mengeluarkan retakan panjang di tanah, menarik sisinya, dan masih menjerit di mulutnya. Pada saat ini, semua kebenciannya terkunci di tubuh Luo Zheng. Dia bergegas ke tanah dan meninggalkan Lu Yu di dekatnya. Dari tepi kehidupan dan kematian, dia kembali ke kehidupannya, dan dia merasa bahwa dia harus menyerah pada masa lalu. Dia menatap tukang sihir yang jauh. Dadanya terus-menerus bergelombang. Dia tidak pernah mengira bahwa Luo Zheng saat ini mengambil cacing pisau ibu pergi. Angin siulan bertiup dari telinga, dan hutan di kedua sisi bergegas di belakang Luo Zheng. Luo Zheng tidak memilih jalan karena dia tidak punya kesempatan untuk mengidentifikasi jalan di depan. Selain berlari ke depan, tidak ada waktu baginya untuk berpikir. Ibu cacing mengejarnya, meskipun hanya ada satu bilah yang tersisa, tetapi bagi Luo Zheng, itu masih merupakan keberadaan yang tak terkalahkan. Hei! Sebuah bayangan merah melintas di tempat Luo Zheng berada di belakangnya, dia memotong retakan lebih dari 10 meter dari tanah di belakang Luo Zheng. Kecepatan ibu cacing, jelas lebih cepat dari Luo Zheng, menyusul Luo Zheng hampir paku. Apa yang harus saya lakukan? Hati Luo Zheng berangsur-angsur tenggelam, menghadapi lawan yang begitu kuat, tidak ada peluang pertarungan positif. Hei! Ada bayangan merah bercampur dengan angin, dan Luo Zheng melompat lagi, menghindari pisau dan bergegas maju ke depan. Bertabrakan dengan semak-semak di depan dan melewati hutan, Luo Zheng melihat sebuah ngarai muncul di depannya, dia menyapu, dan ngarai itu memiliki lebar 7 atau 8 kaki. Lompati! Bergegas ke tepi ngarai, Luo Zheng satu gigitan giginya, kekuatan seluruh tubuh terkonsentrasi di bawah kaki, seluruh orang menyusut menjadi bentuk busur melengkung, dan kemudian dengan cepat mengembang. Dengan kekuatan ini, dia langsung memantulkan dirinya melintasi ngarai. Tetapi ketika dia masih di udara, dia melihat bahwa ibu cacing juga melompat, dan pada saat yang sama membentangkan sayap di belakangnya dan terbang ke atas. Bu, cacing pisau ini tidak akan terbang. Pikir Luo Zheng tertekan. Cacing tidak bisa terbang, karena badannya terlalu besar, sayapnya tidak bisa membawa tubuhnya ke langit. Tetapi dengan kaki belakang yang kuat memantul, setelah mengerahkan sayap, mereka bisa meluncur di udara untuk sementara waktu. Pada saat yang sama, satu-satunya pisau merah yang tersisa harus pergi ke Luo Zheng Yu. Kali ini sudah mati. Dia ada di udara, dan dia tidak bisa menghindarinya saat ini. Dia hanya bisa menonton blockbuster besar. Pada kesempatan milenium ini, keinginan yang kuat untuk bertahan hidup muncul dari hati Luo Zheng. Aku tidak bisa mati. Mata Luo Zheng Yu pecah, dan matanya merah. Dalam keputusasaan, Luo Zheng meletakkan pisau terbang yang patah di lengannya, dan pada saat yang sama menggunakan lengannya sendiri untuk memblokir pisau cacing. Hei! Kekuatan keras dan ekstrim menghantam pisau terbang yang patah, dan pisau terbang yang rusak itu tidak pecah, tentu saja. Dengan ketangguhan pisau terbang yang patah ini, itu bisa menghalangi serangan cacing betina. Hei! Namun, kekuatan kekerasan ditransmisikan ke Luo Zheng melalui pisau terbang yang pecah, sebuah darah besar disemprotkan dari Luo Zhengkou dan hujan berdarah tersebar di udara. Dia merasakan seluruh tubuhnya jatuh, seolah-olah organ-organ dalamnya harus dipatahkan. Untungnya, fisik Luo Zheng adalah spesial, jadi dampak yang begitu dahsyat, apalagi memperbaiki sumsum, bahkan jika setengah langkah bawaan, misteri bawaan terpukul, ia sudah mati. Luo Zheng mengubah sebagian besar kekuatan yang diserap oleh kekuatan ini menjadi arus hangat, terus-menerus menyusup ke kedalaman tulangnya dan membilas sumsum tulangnya. Meski begitu, sisa kekuatan masih sombong, menyebabkan dia terluka parah. Namun, dengan bantuan kekuatan besar ini, Luo Zheng terbang tinggi, mengambang di udara selama beberapa lusin kaki dan kemudian berjongkok di tanah lunak itu ditarik keluar dari lubang besar. Boom! Ada kejutan dari tanah, dan ibu cacing itu juga menyeberangi ngarai, mendarat di tanah, dan bergegas menuju Luo Zheng. Luo Zheng merasa bahwa dia harus dicabik-cabik. Dia tidak ingin bergerak saat ini, tetapi ketika dia melihat cacing pisau bergegas, dia hanya bisa meludahkan air berdarah dan menghela nafas, memaksakan tubuhnya. Rasa sakit keluar dari lubang dan berlari ke depan. Di bawah pengejaran ini, Luo Zheng berlari sejauh ratusan kaki, dan pada saat ini sebuah gua besar muncul di depan Luo Zheng. Dia memalingkan matanya dan menatap hutan yang tak berujung itu. Tidak ada tempat untuk menyembunyikan pengejaran cacing itu. Tanpa banyak berpikir, Luo Zheng hanya bisa mengebor ke dalam gua.
Bagi manusia, gua jauh lebih berbahaya daripada di luar. Terutama gua-gua di alam, siapa yang tahu makhluk kuat apa yang sedang dikembangkan? Hanya saja Luo Zheng tidak punya pilihan saat ini. Jalan buntu untuk terus bergerak maju. Saya hanya bisa berharap bahwa akan ada titik balik di gua ini. Ketika Luo Zheng mengebor ke dalam gua, ibu cacing itu juga tidak ragu-ragu. Dia mengikuti Luo Zheng dan masuk, dan dia tidak membunuh sumpah Luo. Gua ini sangat luas, bahkan tubuh besar cacing bisa berjalan dengan bebas. Untungnya gua membungkuk, meskipun kecepatan cacing lebih cepat, tetapi jauh lebih gesit daripada Luo Zheng. Sebab, jarak antara kedua belah pihak belum bisa semakin dekat. Saat Luo Zheng pergi semakin banyak di bawah gua, bau belerang tebal masuk ke hidungnya. Apa keberadaan gua di bawah ini? Chapter 54. Karena tidak ada cahaya, bagian depan Luo Zheng gelap, dan dia hampir tidak bisa mengenali jalan di depan dengan sedikit sinar. Adapun monster kecil yang tersembunyi di kegelapan, Luo Zheng tidak lagi dianggap sama sekali, dan masalah terbesar ada di belakangnya. Cacing pisau itu dikejar-kejar di belakangnya, dan tubuh besar itu menghancurkan banyak pilar batu di dalam gua. Saya tidak tahu apakah itu bergantung pada indera penciuman yang tajam, atau jika ada jejak khusus pada tubuh Luo Zheng akan menyingkirkannya melalui gua padat beberapa kali, tetapi akan segera dikejar olehnya. Dalam pengejaran ini, bau belerang yang masuk ke hidung semakin kuat dan kuat. Sama seperti Luo Zheng mengebor rantai lubang, matanya tiba-tiba terbuka lebar dan diselimuti cahaya merah gelap. Di depan mata Luo Zheng, sebenarnya ada sebuah danau bawah tanah, dan di danau bawah tanah ini bukanlah air, melainkan magma yang berjatuhan, dan nyala api merah gelap di magma terus berkembang. Itu terus-menerus dimusnahkan. Itu ternyata adalah api hati. Menurut buku kuno, legenda adalah sejenis nyala api yang muncul dari pusat bumi. Master Refiner menyukai dan membenci api bumi. Dibandingkan dengan api wan nyata yang dibudidayakan di tubuh mereka, api bumi lebih keras, lebih ganas, dan lebih tidak stabil. Namun, ketika memperbaiki beberapa senjata sihir khusus, api bumi memiliki efek ajaib. Bau belerang yang tercium oleh Luo Zheng sebelumnya seharusnya adalah api dari kolam ini. Boom, bang. Setelah tubuh Luo Zheng muncul getaran. Ibu cacing pisau mengejarnya lagi. Hantu itu tidak tersebar. Wajah Luo Zheng berubah dan dia melihat jalan di sisi danau yang terbakar jantung itu. Dia mengikuti jalan dan berlari mengitari danau magma. Tanah di sisi danau magma ini telah dibakar oleh api bumi untuk waktu yang lama, dan ada perasaan panas di kaki. Pada saat yang sama, gelombang panas di udara juga datang ke arah Luo. Pada saat ini, Luo Zheng tidak bisa mengurus apapun. Lagi pula, melarikan diri adalah suatu keharusan. Hei! Sekumpulan magma tiba-tiba meledak, dan semburan api terjadi di magma yang meledak itu. Luo Zheng terus berlari dengan kecepatan tinggi, melihat api merah hati gelap, dan bergegas ke tanah dengan tergesa-gesa, hanya untuk menghindari api. Api kelompok menyapu bagian belakang Luo Zheng dan memerciki dinding batu di sebelahnya, dan tiba-tiba dinding batu membakar lubang besar. Kekuatan tempat ini terlalu mengerikan, perhatikan Luo Zheng. Dinding batu di sisi kiri ditutupi dengan lubang yang tak terhitung jumlahnya di mulut mangkuk. Lihat ini, dinding batu di sisi kiri telah dinyalakan selama bertahun-tahun. Erosi telah terputus oleh lapisan keras. Setelah melihat kekuatan jantung menyala, Luo Zheng lebih berhati-hati, jika dibakar ke tubuh oleh ledakan yang tiba-tiba ini, saya tidak tahu apa konsekuensinya. Namun, pada saat ini, Luo Zheng tiba-tiba mendengar suara, bip, di belakangnya, dia menoleh dan melihatnya, cacing pisau yang ibu akhirnya muncul di sebelah danau lava. Meskipun induk cacing itu kuat, dan memiliki cangkang, ia sangat kuat, tetapi juga sangat cemburu pada api bumi, dan juga terus mengejar sepanjang jalan di sebelah danau magma. Namun, hal baiknya adalah bahwa dibandingkan dengan tubuh besar cacing, tubuh Luo Zheng jauh lebih fleksibel, dan secara alami lebih mudah untuk menghindari api. Tubuh cacing sangat besar, dan juga sangat takut pada api bumi, dan getaran yang disebabkan oleh jejak cacing ditransmisikan di danau magma, sering menyebabkan lava yang berjatuhan meledak ke tanah. Cacing itu untuk menghindari api bumi, ibu lebih lambat dan lebih lambat. Melihat bahwa jaraknya dari ibu cacing semakin tinggi dan semakin tinggi, hati Luo Zheng juga turun. Tampaknya selama Anda melewati danau magma ini, Anda dapat menyingkirkan cacing ini. Hanya dia melihat ke depan, wajahnya tiba-tiba berubah, dan yang satu tidak menghibur hatinya untuk waktu yang lama, dan segera mengangkatnya. Di depan Luo Zheng, ada monster besar yang menghalangi jalannya. Raksasa itu adalah binatang raksasa, berbentuk seperti singa, tetapi kepalanya 10 kali lebih besar dari singa. Binatang raksasa itu memiliki surai merah menyala di tubuhnya, 2 cakar tebal dan kuat berjongkok di tanah, kepala besar mengangkat bahu ke samping, dan ekor seperti kalajengking mengepak dari waktu ke waktu. Monster ini berteriak dan tidur. Api singa. Nama mengerikan muncul dari lubuk hati Luo Zheng. Luo Zheng dapat mengenali monster ini dalam sekejap, tetapi bukan karena dia tahu banyak.
Singa api ini ditandai dengan ekor seperti kalajengking. Dia suka tinggal di daerah bersuhu sangat tinggi, yang mudah diidentifikasi. Saya sudah melihatnya di buku-buku. Singa api sangat kuat, terutama ekornya, yang merupakan senjata paling mematikan. Musuh bawaan terkuat menghadapi singa api dan bahkan tidak memiliki ruang untuk melarikan diri. Alien yang kuat ini tersebar luas di zaman kuno, dan ada banyak, tetapi sekarang sudah punah di timur. Alasannya adalah ada nukleus kristal yang sangat langka di dalam tubuh singa api, yang disebut nukleus api. Nukleus ini adalah benda yang tepat bagi matahari, baik digunakan untuk alkimia atau untuk pemurnian. Mereka semua adalah bahan yang sangat baik, dan mereka adalah impian para penyuling dan alkemis top. Jika ada yang tahu bahwa ada singa api di gua ini, saya khawatir itu akan segera menarik sejumlah besar orang kuat untuk datang dan membunuh. Pada saat ini, Luo Zheng tidak tertarik pada inti api singa api ini, ia tertarik bagaimana cara melarikan diri dari singa api. Singa api masih tertidur, dan dia mendengar suara genderang dan dengkuran, sepertinya dia masih sangat akrab dengan tidur. Berpikir tentang ratu cacing di belakangnya, Luo Zheng tidak memiliki cara yang lebih baik saat ini, hanya untuk mengambil risiko melewati singa api. Tetapi jika Anda melewati singa api, Anda tidak sengaja akan membangunkan singa api. Pada akhirnya hanya ada satu kata mati. Apakah Anda mengambil risiko? Luo Zheng ragu-ragu. Jika Anda tidak mengambil risiko, Anda akan menunggu mayat cacing dipisahkan. Petualangan mungkin masih hidup. Luo Zheng tidak punya pilihan lain yang lebih baik. Melihat taring sengit singa api dan ekor kalajengking yang bergoyang, Luo Zheng menarik napas dalam-dalam dan mengambil langkah kaki. Saat Luo Zheng perlahan mendekat, bau singa api dimasukkan ke hidung Luo Zheng. Dia menahan rasa ini dan membuat langkah kakinya lebih ringan dan lebih lambat. Baru saja membangkitkan singa api ini. 20 langkah. 10 langkah. 5 langkah. Luo Zheng semakin dekat dan lebih dekat ke singa api, hatinya juga melompat, giginya digigit dengan ketat. Sama seperti dia 3 langkah dari singa api tiba-tiba berguling dan merentangkan anggota tubuhnya. Langkah singa api tiba-tiba menggantung hati Luo Zheng di mata orang buta, benar-benar berhenti memukuli. Untungnya, setelah singa api mengulurkan pinggang malas, dia bahkan meletakkan kepala besar di kaki depannya dan tidur. Dia bahkan tidak memperhatikan Luo Zheng yang dekat. Luo Zheng membuka mulut dan menghela nafas lega, dan membanting tangannya ke depan untuk bergerak sebentar. Tepat ketika Luo Zheng berpikir bahwa dia bisa melewatinya dengan lancar, ibu cacing muncul pada saat ini. Boom! Bang! Bang! Ibu dari cacing menginjak tanah dan membuat kejutan besar. Singa api menjerit terbuka, dan mata besar menatap Luo Zheng di depannya, dan suara, melengking, terdengar di mulutnya. Luo Zheng dan singa api saling berhadapan sesaat, kaki dan kekuatan Luo Zheng, mereka melompat ke belakang. Singa api diganggu oleh mimpi buruk, dan itu adalah kemarahan saat ini, mengangkat kaki depannya yang tebal dan bergegas menuju Luo Zheng. Sama seperti kucing yang menangkap tikus. Namun, reaksi Luo Zheng sangat cepat, tetapi singa api bergegas ke tanah. Hei! Singa api itu benar-benar marah, ia menggeram ke arah Luo Zheng, lelaki kecil, dan bersiap untuk bergegas. Tetapi pada saat itu ia menemukan cacing yang berlawanan, yang menghentikan penangkapan Luo Zheng. Luo Zheng menelan ludah dan menyadari bahwa situasi putus asa hari ini, dia tidak bisa keluar. Di belakangnya adalah ibu cacing, dan di depan ada singa api. Tidak peduli bagian mana, itu adalah keberadaan yang dapat membunuhnya secara instan. Pada saat ini, cacing dan singa api telah menemukan keberadaan satu sama lain, dan kedua belah pihak memiliki tabu yang dalam di mata mereka. Tetapi tidak ada pihak yang memilih untuk menyerah. Kaisar cacing pisau melambaikan bilah merah besar, dan mulut itu menjerit dengan suara bip, seakan memperingatkan singa api tidak jauh dari sana. Cakar singa api terus dicukur di tanah, dan permukaan batu yang keras mudah dipotong oleh singa api. Konfrontasi ini berlangsung sekitar setengah kolom waktu. Ibu cacing-cacing itu kehilangan kesabaran terlebih dahulu, dan jeritan tiba-tiba menjadi tergesa-gesa, dan mereka berlari ke arah Luo Zheng. Dan singa api juga mengangkat rambutnya dan menjerit melalui gua, dan bergegas ke Luo Zheng. Berdiri di tengah wajah Luo Zheng tiba-tiba menjadi satu. Pada saat ini, dia tidak memiliki cara kedua untuk memilih. Ketika dia menggigit giginya, dia melompat ke danau magma. Danau magma yang sedang bergerak dengan kuat, menelan Luo dalam sekejap. Chapter 55. Dua binatang raksasa di pantai, pada saat ini, belum memperhatikan Luo Zheng, mereka benar-benar saling membunuh. Meskipun cacing betina dirampok oleh Luo, satu-satunya pisau yang tersisa masih merupakan senjata yang kuat dan mematikan, selain itu, ukurannya sangat besar, dan bahkan lebih besar dari singa. Meskipun singa api ini lebih kecil dari cacing, ia jauh lebih lincah daripada cacing, tetapi gua lava awalnya adalah ruang aktivitasnya, dan singa api menempati keuntungan geografis. Kedua binatang raksasa itu bergulat dan tiba-tiba mengubah gua.
Batu-batu di dinding atas gua terus-menerus jatuh, dan lava yang telah tergagap terus-menerus terciprat keluar dari tanah. Hei! Boom! Singa api itu membanting cacing-cacing di tanah dengan kecepatan yang sangat cepat. Ibu cacing menggunakan anggota belakangnya yang kuat dan diluncurkan oleh singa api selusin kaki jauhnya. Kemudian cacing itu berlari mendekat dan melambaikan bilah besar itu untuk memotong singa api. Singa api itu menjauhi pisau itu dan menjerit dan bergegas menuju cacing itu, dan singa api itu meremehkan ibu cacing itu. Kekuatan serangan, jenis pisau yang bertahan untuk membunuh dan membunuh, memiliki kekuatan yang lebih kuat dan lebih ganas daripada monster biasa. Hei! Bilah merah langsung menembus perut singa api, dan jantung serta organ-organ internal lainnya terpotong oleh bilah api. Singa api begitu diserang, berkabung, dan juga menaikkan fleksibelnya ekor, ditusuk ke arah kepala cacing. Hei! Kepala ibu cacing itu berkelit, dan tiba-tiba diledakkan oleh ekor singa. Tubuh cacing yang kehilangan kepalanya lembut dan tidak memiliki kekuatan. Pisau bergetar beberapa kali dan jatuh ke tanah. Jeroan singa api telah tercabik-cabik, dan teriakan yang sama, kepalanya dilirik sekilas. Memecah gas. Dua binatang raksasa yang berbicara tentang perubahan warna, bahkan di gua ini, mereka semua pergi. Luo Zhengben berpikir bahwa dia sudah mati. Meskipun Luo Zheng pernah terbakar di tungku penyulingan oleh api jahat, itu tidak hanya tanpa cedera, tetapi juga membuat tubuhnya lebih kuat, sebanding dengan bagian atas produk. Namun, tempat api hati ini lebih kuat daripada yang jahat. Saya tidak tahu berapa kali. Bagaimanapun, kekuatan roh jahat hanya setengah langkah di alam. Api sejatinya telah berevolusi dari roh sejati dalam arti yang ketat. Bukan api sungguhan yang dipicu oleh Yuan sungguhan. Dan tempat ini lebih menghangatkan hati daripada divisi penyulingan yang merupakan rahasia bawaan, api nyata yang mendesak dengan Yuan nyata jauh lebih kuat. Pada saat Luo Zheng baru saja melompat ke lava, ia merasakan sensasi terbakar yang kuat, seolah-olah tubuhnya harus dibakar. Jenis rasa sakit yang disebabkan oleh pembakaran api ini, Luo Zheng telah mengalami 2 kali, sekali di ruang bawah tanah keluarga Luo, dan yang lainnya ada di tungku jahat, kali ini adalah yang ketiga kalinya. Dia sangat jelas bahwa selain giginya, dia hanya bisa berdoa agar dia dapat melawan kekuatan hati, dan bahwa tubuh tidak akan terbakar. Segera warna kulitnya mulai berubah perlahan, dan seluruh orang itu seperti potongan besi merah, mengungkapkan cahaya merah gelap. Tepat setelah seluruh orangnya benar-benar terbakar merah, potongan-potongan kecil emas muncul padanya pada saat yang sama, dan kemudian mulai berputar terus-menerus. Saat kecepatan rotasi semakin cepat, keping-keping emas kecil diubah menjadi pusaran emas, dan mereka mulai menyerap hati itu. Api geosentris di sekitar Luo Zheng dengan cepat ditarik ke jantung api, dan api di sekitarnya dengan cepat diserap oleh Luo Zheng, tetapi pusaran Luo Zheng jelas tidak puas, dan api dari bumi sekitarnya diserap. Kemudian, itu memancarkan daya tarik yang lebih kuat dan menarik api dari tempat yang lebih jauh. Sekilas, jalan, sepenggal hati dan api, tertarik oleh gravitasi yang sangat besar, mengalir deras ke tubuh Luo Zheng. Api bumi di danau magma besar dengan cepat berkumpul di tubuh Luo Zheng. Jika seseorang berdiri di luar danau magma, Anda dapat melihat pemandangan yang menakjubkan. Bagian tengah danau magma, yang masih berjatuhan, secara bertahap berubah dari merah menjadi hitam. Akhirnya, magma memadat dan berubah menjadi hitam, dan warna hitam meluas dengan cepat, dan semakin banyak magma berhenti mendidih dan membeku. Batu abu-abu. Akhirnya seluruh danau magma menjadi padat. Kecuali untuk beberapa tempat yang memancarkan warna merah gelap yang halus, gua-gua terang asli sekarang hitam dan dipernis. Setelah waktu yang lama, pusat danau magma tiba-tiba terbelah, dan sebuah tangan terulur dari celah itu. Ada sepotong kertas emas di tangan yang memancarkan cahaya keemasan. Rusak, tubuhnya keluar dari sana. Pada saat ini, wajah Luo Zheng menunjukkan senyum tipis, yang merupakan senyum dari akhir hidupnya. Tanpa diduga, saya benar-benar tidak berpikir bahwa saya dapat melompat ke danau magma ini tanpa cara apapun, dan bahkan menyerap semua kebakaran bumi. Setelah tubuh saya dikalsinasi oleh jantung bumi, intensitasnya akan meningkat lagi. Dia menatap tubuhnya dan memperhatikan pola seperti gelombang di dadanya. Melihat jalan bergaris itu, wajah Luo Zheng menunjukkan sedikit keraguan. Baris ini sepertinya telah melihatnya. Setelah berpikir sebentar, tiba-tiba ada kilatan cahaya di kepalanya. Dia bertepuk tangan dan berkata, "Aku memikirkannya, ini adalah roh." Luo Zheng telah melihat garis seperti itu dalam latihan pemurnian yang ditinggalkan oleh roh-roh jahat. Senjata dibagi menjadi beberapa kategori utama, misterius, aura, peri. Selain tekstur unik dari misteri, aura, peri, orang-orang kudus, harta ini akan menghasilkan garis-garis khusus setelah pemurnian yang sukses. Misalnya, roh akan menghasilkan pola spiritual pada senjata ajaib, dan peri akan menghasilkan peri pada senjata ajaib. Ini adalah pola spiritual, yang berarti bahwa tubuh Anda harus melewati tahap baru,
ia telah dipromosikan dari tubuh misteri ke tubuh roh. Ada perbedaan besar antara misteri dan roh. Luo Zheng sendiri adalah yang paling jelas. Dalam persidangan berdarah, Fang Yushu menggunakan roh dan pisau berongga telah menyebabkan Luo Zheng luka yang sangat mengerikan. Jika tidak dengan tubuhnya yang sebanding dengan bagian atas tubuhnya, saya takut bahwa saya dikalahkan oleh Fang Yushu. Setelah memberi semangat pada tubuh, kekuatan Luo Zheng secara alami akan memiliki lompatan kualitatif. Apakah itu kemampuan untuk bertarung, atau kualitas tubuh telah meningkat pesat? Titik paling penting adalah perbedaan terbesar antara roh dan misteri bukanlah ketangguhan dan ketajaman senjata, tetapi karena sebagian besar roh memiliki keterampilan spiritual yang istimewa, seperti lekukan tangan Fang Yushu. Blade dapat dengan bebas menarik kawat energi yang kuat. Luo Zheng bergumam. Jadi tubuhmu sendiri sekarang telah menjadi alat spiritual. Apakah kamu tahu apa skills keterampilan aura ada di sana? Pikirkan itu, hati Luo Zheng semakin panas dan semakin panas. Bagaimana keterampilan instrumen ini diluncurkan? Berdiri di permukaan danau magma yang sudah dipadatkan, Luo Zhengshan mengulurkan tangan dan meninju, kemudian bergegas keluar dari 2 langkah dan menendang tendangan. Setelah beberapa saat percobaan, Luo Zheng menyentuh kepalanya dan menyeringai, dan tindakannya memang sedikit bodoh. Belum lagi apakah Anda benar-benar memiliki roh-roh, bahkan jika Anda benar-benar memilikinya, Anda tidak akan dapat mencobanya. Setelah menghentikan langkah membosankan ini, sepotong kertas emas tebal Luo Zheng perlahan menyelinap ke dalam tubuhnya, dan seluruh gua menjadi gelap lagi. Luo Zheng mengambil api dari cincin sumi, dan sikat dinyalakan, dan gua itu diterangi. Pada saat ini tatapannya jatuh pada 2 tubuh cacing dan singa. Pada saat melompat ke danau magma, Luo Zheng juga memikirkan apakah kedua raksasa ini akan bertarung. Sekarang tampaknya pikiran saya sendiri lebih peduli, keganasan makhluk biadab ini lebih ganas dari apa yang saya pikirkan. Ketika saya melihat kengerian kematian cacing dan singa api, Luo Zheng tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Dia siap pergi dengan api, hanya 2 langkah, tiba-tiba menepuk kepalanya, merasa bahwa dia dibakar oleh bumi. 20 cacing umum dapat ditebus untuk beberapa poin kecil. Inti cacing kepala cacing dapat menebus 1 poin. Berapa banyak poin yang dapat ditebus oleh inti cacing? Tinggalkan inti kristal ibu dari cacing di sini, itu benar-benar kejam. Jantung Luo Zheng berdetak kencang dan melompat. Dia berjalan ke dada ibu cacing dalam 3 langkah dan 2 langkah. Dia mengeluarkan pisau terbang yang rusak dari cincin sumi dan memotong dada cacing itu. Dang-dang. Inti kristal ungu seukuran kepalan jatuh ke tanah. Inti dari pemimpin cacing itu hanya seukuran kenari. Inti dari ibu cacing ini memiliki ukuran kepalan tangan. Luo Zheng tidak mengatakan apa-apa, hanya memasukkan inti kristal ungu ini ke dalam cincin kumis. Setelah menyelesaikan prosesnya, tatapan Luo Zheng jatuh pada tubuh singa api. Inti api singa api tidak dapat ditebus untuk poin. Luo Zheng tidak jelas, tetapi dia tahu kelangkaan inti dari inti api. Inti dahak ini adalah keberadaan yang paling berharga di mata apoteker dan pemurnian penyulingan. Tidak banyak berpikir, Luo Zheng pisau lain ke singa api, inti api juga digali. Semua binatang buas adalah harta karun. Alasan mengapa manusia bisa menjadi lebih kuat daripada monster ini. Mereka pandai menggunakan harta ini. Singa-singa api tidak melepaskannya, dan mereka memotongnya dengan pisau yang patah. Sudah turun. Ini adalah pisau besar dari ibu cacing, meskipun Luo Zheng memiliki beberapa kecemburuan, tetapi cincin itu tidak dapat diletakkan, dan hanya bisa menyerah. Indera penciuman dari cacing-cacing ini jauh lebih sensitif daripada manusia. Jika bilah cacing yang besar dihilangkan, saya khawatir cacing itu akan menarik cacing lain. Setelah memproses rampasan ini, Luo Zheng pergi ke puncak gua sesuai dengan jalan aslinya. Gua ini terlalu jahat, bahkan monster mengerikan seperti singa api, siapa yang tahu hal mengerikan apa yang ada di bawah gua? Dengan kekuatan Luo Zheng, bahkan dalam cacing pisau ibu dan singa api untuk membahas yang sangat murah, keberuntungan menyumbang faktor besar. Jika tidak ada danau magma, jika tidak tubuh Luo Zheng adalah khusus, bisa mandi api tidak mati, ia tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Hanya bergegas turun, berjalan terlalu cepat, Luo Zheng tidak punya waktu untuk mengidentifikasi jalan, jadi selalu tidak ada kesalahan di jalan. Keliling beberapa jalan memutar, tetapi juga bertemu dengan beberapa monster 3 tingkat. Dalam hal tidak ada bahaya, Luo Zheng menghabiskan beberapa jam, dan akhirnya berjalan keluar dari gua ini. Pada saat ini, langit di luar gelap, dan di atas langit, bintang-bintang bersinar, sudah larut malam. Luo Zheng dengan hati-hati menyelinap melalui hutan, menyeberangi ngarai ketika dia datang, dan berlari ke Lombao di sepanjang hari. Untungnya, cacing itu adalah sejenis monster yang berjongkok di malam hari, umumnya tidak ada keadaan khusus, tidak akan keluar di malam hari. Dan monster lain di hutan ini juga diusir oleh gelombang serangga, dan Luo Zheng belum pernah menemukan apapun.
Setelah waktu yang lama, Long Bao akhirnya muncul di depan Luo Sheng. Setelah kembali ke Long Bao, Luo Sheng langsung pergi ke kediaman Lu. Lu Hao tinggal di kamp militer dengan pasukannya dari pasukan King. Luo Sheng datang ke barak pasukan dinasti Qing dan melihat dua tentara berjongkok di gerbang kamp militer. Ketika kedua tentara melihat Luo Sheng, mereka mendirikan tombak mereka dan berteriak, "Ini adalah kamp militer, dan kamu tidak akan melihatmu di tengah malam. Pergi cepat!" Chapter 56. Aku Luo Sheng, aku ingin menemukan Lu Hao, kata Luo Sheng setelah dia mendekat. Di dekat api unggun, kedua prajurit itu melihat bahwa orang-orang itu sebenarnya Luo Sheng, dan mata mereka penuh kejutan. Nada itu tiba-tiba mereda. Dengan nada itu, mereka mengucapkan terima kasih, ternyata Luo Sheng bersaudara. Kedua prajurit ini juga salah satu anggota tim Qingyi, mungkin yang selamat dari tim Liga Pemuda. Karena Lu Hao sendiri sangat stabil, dan tidak pernah radikal, dan desain susunan pertempuran sangat masuk akal, di bawah kepemimpinan Lu Hao, beberapa tentara dikorbankan. Namun dalam Perang Dunia Pertama hari ini, tim Qingyi benar-benar membunuh puluhan saudara, yang tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar bagi mereka. Para prajurit yang selamat sangat jelas, jika mereka tidak dipimpin oleh Luo Sheng, mereka tidak akan bisa hidup hari ini. Bahkan ketika Lu Hao membawa cacing pisau ke ibu, cacing dan ibu dengan cepat akan menyusul anggota pasukan lainnya. Luo Sheng bertukar hidupnya dengan hidupnya sendiri, yang setara dengan Luo Sheng adalah penyelamat mereka, menciptakan kembali orang tua. Bagaimana berterima kasih kepada para prajurit ini? Dan mereka berpikir bahwa ada Luo Sheng yang mati, dan mereka kembali dengan sangat baik, yang membuat mereka tidak terkejut di hati mereka. Mereka semua tahu bahwa meskipun Luo Sheng adalah murid King Yunzong, tetapi kerajaan hanya memperbaiki sumsum, meskipun kekuatan Luo Sheng luar biasa, jauh lebih kuat daripada lingkungan pemurnian biasa, tetapi ia masih hanya lingkungan pemurnian. Saya tidak tahu cara apa yang ia gunakan untuk melarikan diri dari ibu cacing. Luo Sheng bersaudara, kapten kami tidak lagi berada di camp, kata salah seorang prajurit. Luo Sheng bertanya-tanya, dia tidak kembali ke Longford. Kembalilah, tapi, kata prajurit itu dengan ragu. Melihat penampilan prajurit itu, Luo Sheng bertanya, apa? Apa yang terjadi? Luo Sheng bersaudara, kapten kita sekarang ditangkap, kata prajurit itu, menundukkan kepalanya. Alis Luo Sheng diangkat dan dia berkata, apakah tertangkap? Mengapa? Kemarin rute perjalanan kami berubah. Pasti kami ingin membahayakan tim pemuda kami, jadi kami memindahkan kami ke rute berbahaya itu. Wajah prajurit itu tiba-tiba menjadi sedih dan berkata, karena itu masalahnya, Kapten Lu Hao mencari teori di atas dan berlari ke bosnya, jadi dia akan ditangkap. Sekarang saya takut untuk membuangnya sesuai dengan hukum militer. Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah mendengarkan para prajurit, hati Luo Sheng bangkit dan marah. Sewaktu mengubah rute perjalanan secara sewenang-wenang, pasukan Qinglan diperkenalkan ke dalam situasi putus asa, dan hampir seluruh pasukan Qinglan dihancurkan, bahkan Luo Sheng, Meng Senjun dan sekte Qingyun lainnya juga mengalami bencana yang tidak bersalah, dan Yang Tai adalah ibu dari worm tersebut. Bunuh dengan satu pisau. Spesies seperti itu, Luo Sheng tidak marah. Meskipun Luo Sheng dan Lu Xun saling kenal untuk waktu yang singkat, mereka sangat menghargai perwira, belum lagi Lu Hao maju dan membawa pisau kepada ibu. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan hidup semua orang. Aku tidak berharap Lu Hao bertahan. Serangan ibu dari cacing, tetapi harus dibersihkan sendiri. Luo Sheng bersaudara, apakah kamu kenal orang? Bisakah kamu membantu kami berbicara dengan Kapten Lue? Kapten Lu Hao tidak salah, tapi sekarang dia harus dihukum. Ini terlalu tidak adil. Kedua prajurit itu tiba-tiba bertanya kepada Luo Zhengqi, prajurit-prajurit ini hanyalah prajurit paling biasa di Kaisar, tetapi dengan kapten tentara, begitu lama, satu juga perasaan yang berat, lurus di mata keduanya di bawah api. Air mata mengalir. Dua orang dapat yakin bahwa masalah ini, aku pasti akan meminta pernyataan. Luo Sheng menggigit giginya dan berkata dengan dingin, meskipun dia hanya orang kecil di Qingyun Zongmen, tetapi dia tidak percaya pada kamp militer. Tidak ada tempat yang masuk akal di dalamnya. Meninggalkan barak pasukan Qinglan, Luo Sheng dengan cepat berjalan kembali ke kediamannya dan mendorong pintu, tetapi melihat Meng Senjun dan Zhao Suyong sama-sama mengepak barang-barang mereka. Zhao Suyong awalnya memiliki mulut besar. Pada saat ini, dia melihat Luo Sheng. Mulut dengan mulut besar mampu menelan wastafel dan berkata, Luo Zisiong, kamu bukan hantu. Bahkan Meng Tingjun, yang selalu acuh tak acuh, wajahnya juga bergerak, dan matanya penuh kejutan. Luo Zisiong, apakah kamu sudah menyingkirkan ibu cacing pisau? Apakah ada orang berpangkat tinggi yang harus diselamatkan? Kepala Meng Senjun berbalik cepat, dan dengan kekuatan Luo Sheng, tidak mungkin bertahan di depan cacing. Kecuali setelah Luo Sheng mengambil ibu cacing, ia bertemu dengan orang yang kuat. Di antara para kaisar yang ditempatkan di Longford, ada juga banyak jenderal bertenaga tinggi.
Meng Sengjun percaya bahwa tebakannya mungkin adalah penjelasan yang paling masuk akal. Luo Zheng mengabaikan kata-kata keduanya, tetapi melihat keduanya dan berkata, keduanya berencana untuk pergi. Zhao Suyong tersenyum dan berkata, saya berencana untuk mundur dari tugas ini. Meng Sengjun mengangkat bahu dan berkata, aku tidak datang demi skor. Tentu, itu tidak masalah. Bagaimana dengan Lulu? Kemarin dia mencoba menyelamatkan kita, tetapi mempertaruhkan nyawanya untuk memimpin ibu dari pisau. Apakah kamu tahu situasinya saat ini? Tanya Luo Zheng. Ketika Zhao Suyong mendengar kata-kata Luo Zheng, dia berkata sedikit, Luo Zhengxiong, kamu tidak bisa menyalahkanku. Air di kastil naga ini juga sangat dalam. Saya hanya seorang murid asing Qing Yunzong. Bagaimana saya bisa lolos? Apa? Wajah Meng Chang adalah menunjukkan warna marah. Meskipun burung hantu tanah meletakkan kemarin hidupnya dikutip operasi serangga Ibu Suri tidak salah, tetapi lebih banyak tanah untuk menyelamatkan burung hantu Squad Kinglan. Tapi alasan Meng Chang mengapa seluruh proses, baik mengambil mudah karena ia tidak perlu satu untuk menyimpan. Dia tidak bawa anfam pisau serangga Ibu Ratu lawan. Tapi dengan karunia ajaib Meng Chang keluarganya, ingin pisau di depan serangga betina untuk melarikan diri kaisar, itu bukan hal yang sulit. Bahkan, Xiao Lu dihukum, hal ini Meng Chang apakah ada cara untuk campur tangan, seorang perwira ingin melindunginya, untuk Meng Chang, itu hanyalah sebuah kata dari apa yang sebenarnya akan Meng Chang sendiri begitu kering. Tetapi ia menemukan dalam survei yang melempar beberapa kesulitan, ia akan menghindari untuk berpikir tentang. Oleh karena itu Luo Zheng mengatakan, seakan menuduh Meng Chang lemah, yang membuat secara alami bangga pikiran Meng Chang pada suasana hati yang buruk. Luo Zheng saudara, sesuatu Xiao Lu saya tidak akan campur tangan, tapi saya menyarankan Anda untuk tidak campur tangan, orang di belakang hal ini, bukan sesuatu yang Anda bisa redeki. Aku tak tersentuh? Kui tak tersentuh? Meng Chang, bisa Anda ceritakan? Luo Zheng ejek. Zhuge Fortune, Meng Chang mengucapkan kata-kata. Meng Chang pikir meludahkan kata-kata, Luo Zheng akan sangat takut, reputasi 7 keluarga, bergema di seluruh kekaisaran, apapun keluarga untuk akar rumput, itu adalah rakasa, Luo Zheng wajah rakasa ini tidak hanya ruang pemberontakan. Tapi Meng Chang di wajah Luo Zheng dan tidak melihat ekspresi yang tepat. Saya melihat Luo Zheng tertawa tiba-tiba gila, lain Zhuge rumah Anda hahaha, saya melihat. Luo Zheng saudara, Anda tahu apa? Tanya Meng Chang, penasaran. Luo Zheng secara alami memahami banyak, sebenarnya tidak ada yang akan menyakiti Squad Kinglan, keluarga Zhuge yang harus diarahkan pada diri mereka sendiri, mereka hanya ingin meminjam Squad Kinglan, pengenalan jalan buntu sendiri, tetapi mereka tidak mengharapkan bahwa ia sudah mati untuk melarikan diri. Sayangnya, mereka membunuh banyak tentara dan Squad Kinglan yang Taiho. Luo Zheng Meng Chang tidak menjawab pertanyaan, tapi ejek. Meng Chang, apakah Anda tidak takut bahwa rumah Zhuge? Meng Chang bahwa Sang Junsi wajah, tiba-tiba mengapung sentuhan merah terang, dia secara alami introvert, agak sombong, tapi saat ini, kata, Zhuge rumah takut, meskipun Fortune Zhuge keluarga prestise besar, saya lupa Chuan Meng tapi rumah tidak akan selalu rasa takut. Lupakan Chuan Meng rumah, dan Fortune sebagai salah satu dari 7 Zhuge keluarga yang sama, apakah itu kekuatan atau warisan, tidak buruk di Fortune Zhuge rumah. Bahkan, kami mendengar awal nama Meng Chang, melihat kebesaran hati dan pakaiannya, pikiran sadar 7 atau 8, tapi dia lupa siapa Chuan Meng rumah, tetapi kita semua pisau untuk berburu serangga, hal semacam ini terlalu malas untuk menunjukkan. Jadi, mengapa Anda harus menghindari? Tanya Luo Zheng. Saya akan bukan karena hal semacam ini, Zhuge rumah untuk mencari masalah, belum lagi masalah ini adalah bahwa 3 orang gila mendikte dari Zhuge rumah, Meng Chang wajah dilanjutkan anak kusam, nobles besar lahir untuk menimbang sangat sensitif terhadap pro dan kontra. Mudah membantu burung hantu tanah, bukan tidak mungkin, tetapi karena hal semacam ini menyinggung Zhuge rumah, sangat tidak ekonomis. Selain itu, Luo Zheng berusaha untuk rally dengan terlalu jelas, Meng Chang tidak mengerti bagaimana. Dalam keputusasaan, Luo Zheng dan tertawa beberapa kali, Meng Chang, membantu saya sekali, Meng wajah ini saya akan ingat. Meng Chang seing menggeleng, Luo Zheng saudara, Anda sangat kuat, sangat berbakat, tapi wajah Anda tidak begitu berharga. Dalam semua keadilan, Meng Chang benar-benar bertekad untuk membuat Luo Zheng seperti sosok begitu mempesona, bahkan dalam Albatron tidak umum, masa depan akan berkembang. Tapi sekarang Meng Chang masih tidak setuju, karena semuanya adalah trade-off. Untuk Luo Zheng, menyinggung 3 orang gila, itu kerugian. Jika Luo Zheng sekarang karya yang kuat, ia adalah wajah. Aku takut Meng Chang diberikan, tapi dia tidak. Luo Zheng tentu seorang jenius, tentu saja, mempesona, tapi kemudian mempesona jenius. Tersinggung 7 keluarga hanya sebuah kata, kematian, dapat ditulis. Pada titik ini, Luo Zheng tiba-tiba ditarik keluar dari sumeru inti cincin di jahat Ibu Ratu Pisau Telur Serangga, mengguncang di depan Meng Chang dengan Zhao Suyong, mengatakan, Meng Chang, aku selamat kemarin,
tidak apa yang diselamatkan oleh seorang ahli, pisau ini serangga Ibu Suri juga meninggal karena aku. Anda mengatakan bahwa Zuge pulang 3 orang gila telah berulang kali terhadap saya. Saya Luo Zheng hidup sangat sulit, pukul 1.30 tidak akan mati. Aku pasti akan mengambil waktu meningkat. Meng Anda harus menggunakan hari saya. Yang seukuran kepalan tangan inti jahat, di tangan Luo Zheng memancarkan kecemerlangan berkilau. Luo Zheng melanjutkan untuk membawa keluar wajah muda dan mendominasi. Luo Zheng, maka, sangat mendominasi, tetapi juga sangat percaya diri. Tetapi meninggalkan Mengcang mengejutkan adalah bahwa Luo Zheng pisau di tangan jahat Ibu Suri serangga dari inti. Mengcang sebenarnya tidak peduli tentang nilai dari inti jahat, tetapi inti sementara tangan jahat sejak retribusi di Rumania, menunjukkan bahwa pisau ini serangga Ibu Suri bahkan mati. Meskipun tidak yakin apakah Luo Zheng membunuh, tapi jelas bisa. Pisau ini tentu karena Ibu Suri serangga Luo Zheng meninggal. Chapter 57. Hal-hal yang dilakukan Luo Zheng, akhirnya jauh melebihi pengetahuan tentang Meng Sengjun, lingkungan pemurnian, tidak hanya lolos dari kehidupan di depan cacing, tetapi juga mendapat cacing, tetapi juga pisau inti monster cacing dibawa kembali. Meng Sengjun menjilat mulutnya, dan kuncir kuda di belakang kepalanya bergetar 2 kali. Tiba-tiba dia tersenyum dan berkata, kamu sangat keras, kata-kata kosong, benar-benar baik untuk dikatakan, tapi aku suka itu. Karena Luo Zhengxiong memiliki kebanggaan seperti ini saya akan mengikutinya lagi. Ketika saya mendengar kata-kata Meng Tinjun, wajah Luo Zheng menunjukkan senyum bahagia. 7 dari 7 pria hebat, tidak ada yang sangat menjengkelkan, karena Meng Tinjun berjanji untuk membantu, hal ini mudah dipecahkan. Namun, Luo Zhengxiong, Anda baru saja mengatakan bahwa 3 orang gila telah menargetkan Anda 3 kali dan 5 kali. Apa artinya itu? Tiba-tiba Meng Seng bertanya. Ini adalah cerita yang panjang. Saya harus berbicara dengan Zugejia dari uji coba berdarah King Yunzong. Lalu Luo Zheng akan menguji dirinya sendiri dalam darah dan menendang Zhu Gehong keluar. Di Xiaoyu Feng, Zhu Guanwu yang mengalahkan keluarga 3 orang gila itu pernah berkata. Ketika Zhao Suyong melihat Meng Tinjun berani ikut campur dalam masalah ini, dia tidak pergi, meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa menahan diri jika dia tinggal di sini, tetapi semua orang memiliki pikiran mereka sendiri, tidak peduli bagaimana, bahkan Meng Mengjun memberi wajah, lalu bukan hal yang buruk untuk memiliki hubungan yang baik dengan Luo Zheng. 3 orang beristirahat selama 1 malam, dan keesokan paginya, mereka langsung pergi ke pusat Longbao. Di antara Dragon Fortress, kamp-kamp militer dari ribuan pasukan tersebar di sekitar, dan tempat utama berada di tengah. Di pintu kamp utama, 2 barisan tentara berdiri di semak-semak, memegang tombak dan tampak serius. Ketika Luo Zheng 3 orang berjalan ke pintu, mereka mengambil seorang prajurit di tengah dan berkata dengan teriakan, tidak ada yang menunggu, jadi tetap di sini. Meng Sengjun maju 2 langkah ke depan dan berkata dengan lemah, aku mencari hari yang dingin. Prajurit itu mendengar kata-kata Luo Zheng, wajahnya tiba-tiba berubah. Orang yang berani berteriak untuk 3 kata pada hari yang dingin bukanlah orang biasa. Selain itu, ketika orang ini mengucapkan kata, itu sangat acuh tak acuh, seolah-olah cuaca dingin hanyalah orang berikutnya dari keluarganya. Nada bicara pria itu segera sopan. Dia bahkan melemparkan tombak kepada para prajurit di samping. Dia berkata kepada trio Meng Tingjun, pria besar itu sekarang berada di kamp utama. Aku akan memberitahumu, dan di mana kau? Bit? Aku berkata bahwa aku ingin melihatmu, kata Meng Seng samar. Para prajurit mendengarkan, berlari dan berlari ke kamp utama. 3 orang menunggu sebentar di sini, dan ketika prajurit itu keluar lagi, senyum di wajahnya lebih kuat dan sikapnya lebih sopan. Karena prajurit ini bahkan lebih dingin, dia selalu mendengar kata-kata, Cicipi Jun, di hari-hari yang dingin dan dingin. Aku tidak tahu seberapa antusiasnya itu. Aku cepat-cepat mengucapkan 2 kata, cepat. Prajurit ini bukan orang buta, anak di luar, pasti orang besar. 3 orang ikut denganku, dan orang-orang dewasa menunggumu di kamp utama. Di bawah kepemimpinan prajurit ini, ketiganya memasuki kamp utama dan segera melihat cuaca dingin yang dikatakan Meng Seng. Ketika saya melihat Meng Tinjun dalam cuaca dingin, saya segera tersenyum di wajah saya. Ambillah Tuhan, kamu datang ke Benteng Naga. Aku tidak memiliki suara pada saat yang sama, kalau tidak aku akan siap dan memperlakukan kamu dengan baik. Meng Sengjun berkata dengan sangat dingin, benteng panjang ini terletak di selatan, dan produknya mandul. Selain banyaknya cacing, apa yang Anda tunggu? Wajah dingin itu panas dan dingin, tetapi wajah itu masih tersenyum cerah. Ini belum tentu demikian. Selatan juga memiliki karakteristik selatan. Jika Anda merasakan Tuhan, Anda tidak dapat memihak. Lupakan saja, aku mencarimu untuk memiliki sesuatu, jangan membicarakannya. Meng Sengjun tidak mau memberi muka. Kamu punya pria bernama Lu Hao di sini? Dinginnya langit tiba-tiba menjadi momen positif. Mengangguk, Kapten Tim Kinglan, yang mencicipi Tuhan untuknya. Meng Sengjun mengangguk dan memerintahkan, biarkan dia.
Ketika saya mendengar kata-kata Meng Sengjun, wajah gerah dan dingin itu ragu-ragu. Saya harus mendengarkan kata-kata Tuhan, tetapi Anda tidak menyalahkan saya karena mengucapkan sepatah kata. Lu Hao adalah hal kecil, tetapi... Aku tahu, jangan mengatakan cuaca dingin, Meng Sengjun sudah tahu apa yang ingin dia katakan. Bahwa Tuhan menghitung Zuge, cuaca dingin tidak nyaman, aku harus menyelesaikan kata-kata berikut. Meng Tinjun terlihat dingin, hei hari yang dingin, saya belum mengatakannya, saya sangat jelas. Ketika saya mengatakan ini, Han Tiantian mengangguk dan berkata, karena Tuhan bersikeras, maka ayah saya tidak perlu khawatir, Anda ikut dengan saya. Kemudian dia membawa ketiga orang itu kedinginan dan pergi ke kemah utama. Di halaman di kedalaman camp utama, 4 orang duduk di sebelah meja pengaturan Bluestone, di mana melon dan anggur ditempatkan di atas meja Bluestone. Kaisar tidak bisa berhenti minum, tetapi premisnya adalah Anda tidak bisa minum alkohol di camp militer. Jika Anda terjebak di camp untuk minum alkohol, Anda harus membuangnya dengan hukum militer. Namun, keempat orang ini tampaknya tidak ada sangkut pautnya dengan militer, dan mereka dengan tidak hati-hati makan daging dan minum di sini. Dia saudaraku, aku menghargaimu, jika bukan kamu, tidaklah mudah untuk menyelesaikannya. Cao Lei mengambil gelas itu, dengan penuh hormat menyentuh gelas itu, dan kemudian meminumnya. He Tiancheng menjilat mulutnya dan menuangkan anggur ke gelas ke dalam mulutnya. Dia berkata dengan tergesa-gesa, ini masalah sepele, dan He Mou mengangkat tangannya, belum lagi fakta bahwa ketiga putra dipercayakan. Masih mudah? Tinggal di tempat ini di mana burung-burung tidak menarik selama 2 atau 3 hari, bahkan harus menunggu dan melihat. Hitam dan putih di mata hitam dan putih, langsung menuangkan teko anggur ke dalam mulut dan berkata dengan tidak sabar. Bayan juga berkata, ya, tidak sebagus tamparan di wajah, dan keterlambatan provinsi saat ini. Saudara kulit hitam dan putih, apa yang kamu katakan berbeda? Ini adalah ruang lingkup Lombao. Bagaimanapun, para murid King Yunzong tidak ada di sini dan mati, dan Lombao tidak akan duduk diam, He Tiancheng berkata, meskipun aku tidak melihat Luo Sheng. Tubuh anak itu, tetapi karena dia dikejar oleh cacing itu, dia pasti sudah mati. Cao Lei mengangguk, bocah itu susah, tapi tidak mungkin bisa lepas dari kehidupan di depan ibu pisaunya, tunggu saja, kita bisa kembali ke 3 putra, minum. Pada saat cahaya mengejutkan, Luo Sheng dan 4 orang lainnya masuk. Dalam cuaca dingin, saya memimpin dan berjalan di depan saya. Saya tersenyum kecil dan mengendus hidung, Lao Hi, bagus yaksing di siang hari, anggur ini sangat harum. Dia Tiancheng melihat cuaca dingin, alisnya berkerut, ayah, apa yang kamu lakukan? Dia sangat jelas, jika kamu tidak ada hubungannya dengan cuaca dingin, kamu pasti tidak akan menemukannya. Karena kamu sudah menemukannya, pasti ada sesuatu. Pada saat ini, Cao Lei melirik Luo Sheng, dan matanya bulat, Luo Sheng. Kamu belum mati. He Tiancheng dan mata hitam dan putih tidak pernah melihat Luo Sheng. Ketika mereka mendengar Cao Lei mengatakan ini, perhatian mereka terpusat pada Luo Sheng. Saat ini, seperti Cao Lei, mereka memiliki gempa besar di hati mereka. Menurut laporan garis, Luo Sheng dikejar cacing, dan tidak mungkin memiliki jalan hidup. Beberapa orang baru saja membahas masalah ini. Tapi sekejap mata ini, anak ini benar-benar muncul di depan mereka. Guncangan ini sulit diungkapkan dengan kata-kata. Aku berkata siapa itu, ternyata kamu, sangat bagus. Luo Sheng menemukan bahwa Tuan membuat insiden ini dengannya dari Cao Lei karya Xiao Yufeng. Luo Sheng menekan amarahnya dan mencibir. Bagaimana denganku? Cao Lei mendengus 2 kali, meskipun aku tidak tahu mengapa kamu tidak mati, tetapi di sini, Sangong membiarkanmu mati di Lombao, kamu harus mati di sini. Eksistensi diri yang memalukan, provinsi yang kami mulai. Cukup, aku di sini bukan untuk melihatmu bertengkar, Han Tiantian menyela dialog antara keduanya. Untuk pertikaian para junior ini, dia terlalu malas untuk memperhatikan. Jika bukan karena Meng Tinjun, dia tidak akan berbaur dengan masalah ini. Apa? Biarkan dia pergi. Ayah, Luyan, aku tidak bisa membiarkanmu melihat, He Tiancheng menggelengkan kepalanya. Kenapa? Tanya hari yang dingin. Mari kita biarkan Luyan keluar dan mendapat masalah, menemukan masalah. Apakah kamu pikir aku akan pergi dengan diriku sendiri? Di Kaisar, He Tiancheng dan Yan Hantian naik level, jadi He Tiancheng tidak benar pada saat ini. Beli itu. Jangan biarkan dia pergi, masalahmu akan lebih besar. Haha, He Tiancheng berkata sambil mencibir, saya lebih bermasalah? Apakah Anda tahu untuk siapa saya lakukan? Tentu saja aku tahu, bukankah Zhuge Jia? Luo Sheng mencibir. Jika kamu tahu, kamu harus pergi dengan cepat. Jangan memprovokasi orang yang tidak bisa menyingkirkannya, kalau tidak kamu akan memiliki banyak masalah dengan dirimu sendiri. He Tiancheng tidak tahu asal-usul beberapa orang di balik dingin, dia masih melihat hari-hari yang dingin. Wajah itu, pada saat ini, sedang menekan amarahnya sendiri.
Kalau tidak, dengan temperamennya yang biasa, menghadapi beberapa junior, aku takut kalau aku akan marah. Mata hitam dan putih juga berdiri, dan kabut hitam membasahi tubuh putih, sementara cahaya putih berputar di sekitar tubuh hitam. Praktik kedua orang ini juga putih dan hitam, yin dan yang saling melengkapi, sangat unik, dan keduanya adalah tangan yang ingin langsung ditangani. Apa maksudmu, Lu yang tidak siap untuk melepaskannya? Luo Zheng bertanya lagi. Aku berkata, jangan lepaskan. Nak, tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara? Dia berkata, mata He Tiancheng menghadap pandangan Luo Zheng, dan momentum dingin tiba-tiba muncul dari benak He Tiancheng. Wabah pecah dan menyapu Luo Zheng. Melihat adegan ini, Han Tiantian segera mengingatkan, hati-hati. Hanya saja dingin dan momentum He Tiancheng sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu dilemparkan ke Luo Zheng. Sudah terlambat untuk menghentikannya. Apakah ini sangat dingin? Luo Zheng tidak berpikir bahwa petugas di depannya benar-benar dapat memperbaiki orang Italia. Jika orang lain diserang oleh sangat dingin, ini jiwa akan membeku di tempat. Namun, di hadapan makna He Tiancheng yang sangat dingin, Luo Zheng mencibir-mencibir, tidak takut, dan berdiri tegak di tempat yang sama, membiarkan makna dingin invasi. Bahkan, niat hukuman langit di Tianshuge tidak berbahaya bagi Luo Zheng, dan makna He Tiancheng yang sangat dingin tidak lain adalah cara kecil untuk tidak bisa naik ke atas meja. He Tiancheng menemukan bahwa maknanya yang sangat dingin tidak membahayakan jiwa Luo Zheng, dan dia bingung. Pada saat ini, Luo Zheng berteriak dengan dingin, dan ada lonjakan abu-abu di benaknya. Berteriak. Duri yang tertegun ini baru saja mengembun dan menabrak kepala He Tiancheng. Konfrontasi antara keduanya sangat cepat. Tepat ketika orang-orang tidak bereaksi, mereka mendengar kedinginan Luo Zheng, dan kemudian prestasi He Tian memegang kepalanya dan berjongkok di tanah, membuat serangkaian jeritan. Banban mendapatkan kapak, terima penghinaan mereka sendiri. Luo Zheng berkata dengan tangan lemah. Chapter 58. Adegan di halaman kecil ini sangat aneh. Misteri bawaan dibagi menjadi 10 bobot, dan kesenjangan antara masing-masing bidang sangat besar. Seperti Meng Tingjun, dan mata hitam dan putih baru saja memasuki rahasia bawaan, ranah mereka adalah bawaan. Master bawaan dapat menyingkat Yuan yang sebenarnya, mati lemas menjadi seorang prajurit, membunuh orang yang tak terlihat. He Tiancheng dan Yan Hantian, sebagai pemimpin kaisar, telah mencapai situasi 4 kali lipat bawaan. Yang terkuat yang telah mencapai ranah ini, penguasaan Yuan nyata sangat terampil dan canggih. Kekuatan He Tiancheng lebih kuat daripada Meng Senjun dan hitam putih. Selain itu, ia telah menyadari, niat, maknanya yang sangat dingin bisa menjadi radang dingin di antara jiwa pihak lain. Sudut dingin mulut tertegun. Alasan mengapa dia bersedia membantu ini adalah untuk memberi Meng Seng wajah. Jika tidak, dia tidak mau memprovokasi He Tiancheng. Dia sama kuatnya dengan He Tiancheng, tetapi He Tiancheng telah menyadari dingin yang ekstrim. Italia, dalam pertempuran dengan He Tiancheng, harus sangat waspada dengan maknanya, adalah lawan yang sangat sulit. Ada apa? Jika junior kecil yang dibawa Meng Senjun ini tidak salah, bukankah itu setengah-setengah? Seorang pria kecil yang memurnikan sumsum, bahkan naluri tidak dapat dipadamkan, tidak mungkin untuk memiliki Yuan nyata. Orang kecil seperti itu, bahkan membanting He Tiancheng, Banban apa yang mendapat kapak? Apa itu, mendapatkan sendiri? Dan si kecil ini bukanlah tamparan di wajahnya, dia benar-benar melakukannya. Melihat mata yang dingin, makna He Tiancheng yang sangat dingin tidak menyebabkan masalah bagi Luo Zheng, dan suara dingin Luo Zheng membuat He Tiancheng memegang kepalanya dan berteriak berulang-ulang. Bagaimana ini dilakukan? Saya merasa bahwa kepala saya tidak cukup untuk cuaca dingin saya. Mulut Cao Lei besar, seolah-olah dia bisa memasukkannya ke dalam panci besar. Meskipun He Tiancheng tidak menunjukkan kekuatannya di depan mereka, dari kontak He Tiancheng yang biasa, jika tidak ada tekanan darinya, saya merasa bahwa kekuatan He Tiancheng luar biasa, dan jelas lebih kuat daripada hitam dan putih. Jika Anda tidak melihat wajah Zhuge Sangong, He Tiancheng jelas bukan orang yang bisa memanjat tinggi. Tapi hanya Luo Zheng hanya flu, sehingga He Tiancheng sangat sakit, apa yang terjadi? Dibandingkan dengan orang lain, Cao Lei tahu lebih banyak tentang dasar Luo Zheng. Seorang pria yang lahir di akar rumput baru saja bergabung dengan Xia Yufeng selama beberapa hari. Dia pernah mengalahkan Yang Lai pada Xia Yufeng dengan sedikit keberuntungan. Karena dia mengerti detail Luo Zheng, dia merasa lebih terkejut saat ini. Di antara mata Meng Sengjun, nyala api naik. Meng Sengjun selalu merasa bahwa visinya unik dan dia sangat akurat. Dia merasa memiliki posisi yang jelas untuk Luo Zheng, meskipun Luo Zheng hanya lingkungan pemurnian, bahkan jika dia menghadapi yang bawaan, dia mungkin memiliki pertempuran. Evaluasi ini sudah cukup tinggi. Meng Sengjun percaya pada penilaiannya sendiri, tetapi jika dia mengatakan kepada orang lain, dia pasti tidak akan mempercayainya. Namun, pada saat ini, Meng Sengjun mendapati dirinya masih meremehkan Luo Zheng.
Berapa banyak rahasia yang dimiliki Luo Sheng ini? Berapa banyak bakhan yang masih dia miliki? Ini secara alami adalah sebuah misteri, tidak ada yang akan memaparkan semua kartunya kepada pihak lain, kecuali dia adalah kerabat dekat, Meng Seng tidak akan bertanya. Namun, dia berjanji untuk membantu keputusan Luo Sheng, sepertinya sangat benar. Mungkin dalam waktu dekat, Forgot Sichuan Menjia benar-benar membutuhkan pria abnormal ini. He Tiancheng merasa kepalanya hampir pecah. Baru saja dia merasakan lonjakan tajam, dan dia memakai lubang di jiwanya. Rasa sakit di tingkat jiwa ini sulit diungkapkan dengan kata-kata. Untungnya, jiwa adalah bentuk khusus. Setelah jiwa ditabrak lubang, perlahan-lahan akan memperbaiki dirinya sendiri, tetapi kepalanya terasa seperti celah, yang membuatnya sangat sakit. Apa yang membuatnya lebih menyakitkan adalah bahwa di hadapan begitu banyak orang, ia benar-benar mendung oleh seorang junior pemurnian. Saya melihat pemandangan ini dalam cuaca dingin, saya takut itu akan menyebar di kamp militer. Hari ini, wajahnya hilang. Anak ini, tidak membunuh. Dia Tiancheng perlahan berdiri dari tanah, dan hal yang nyata melonjak. Suhu di seluruh halaman kecil tiba-tiba turun beberapa puluh derajat. Itu adalah musim panas, tetapi pada saat itu membuat orang merasa kedinginan. Anak-anak, kamu harus menggunakan metode sederhana untuk menemukan kematian, kamu akan menyesalinya, karena aku akan membuatmu sangat tidak bahagia. He Tiancheng berkata perlahan, bahwa momentum raksasa itu ada di udara, kepada Luo Sheng berangkat dari tekanan. Di hadapan He Tiancheng, tubuh Luo Sheng segera mengencang. Tekanannya seperti gunung es yang besar. Ketika dia jatuh, dia bisa menghancurkannya. Kekuatan orang ini sangat kuat, bukan kekuatan bawaan umum. Hei hari yang dingin. Pada saat ini, Meng Senjun membuat pandangan. Di mana Anda tidak akan mengerti arti Tuhan dalam cuaca dingin? Melangkah ke depan, saya berhenti di depan Luo Sheng dan berkata dengan suara rendah, Lao He, saya peduli dengan junior, apakah Anda ingin malu? Ayah, tolong berikan aku, hidup anak ini, aku mengerti. Jika itu normal, He Tiancheng mungkin masih memiliki beberapa gangguan dan hari-hari yang dingin, tetapi sekarang dia sudah berada di ambang kemarahan, dan dia hanya ingin menjadi Luo air mata itu terbelah menjadi dua bagian. Lao He, apa kamu pikir ada anak ketiga keluarga Zhuge untuk melindungimu, bisakah kamu mengacau? Wajah Yan Hantian juga tenggelam, dan sepertinya He Tiancheng tidak ingin memberikan wajahnya hari ini. Ada apa? Kamu ingin bertarung denganku? Tinju He Tiancheng mengepal, dan embun beku putih di tangannya mengembun, memancarkan dinginnya hutan. Itulah hidup He Tiancheng. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Dia Tiancheng, yang marah dengan langit, tidak diizinkan untuk melakukannya. Melihat bahwa keduanya hanya menggerakkan tangan mereka, Meng Tinjun di samping tidak sabar. Aku sedang tidak ingin melihatmu berkelahi. Aku hanya ingin kamu membiarkan Luyan. Jika kamu kedinginan, jika kamu tidak bisa, aku akan pergi ke paman, kata Meng Sengjun dengan wajah tidak senang. Dia berpikir bahwa hal ini akan membuatmu tidak apa-apa untuk menghadapinya dalam cuaca dingin. Saya tidak berharap orang lain tidak tahu malu, jadi jangan salahkan dia. Ketika saya mendengar Meng Sengjun mengatakan bahwa dia akan menemukan Paman Si, wajah Hao Hantian tiba-tiba berubah. Jika Meng Tingjun benar-benar pergi mencari pamannya, hal ini akan menjadi masalah besar. Ini juga hari yang dingin yang tidak ingin dilihatnya. Dengan cepat berkata, kurang tuan, hal kecil ini, Anda tidak perlu membuat khawatir orang tuanya. Meng Sengjun mengangkat bahu dan menunjuk ke situasi saat ini dan berkata, pihak lain tidak ingin membiarkan orang pergi. Apakah Anda punya solusi? Ketika dia menoleh, dia berkata kepada He Tiancheng, saya mendengar tidak. Keluarga saya berkata, jika kamu tidak melepaskannya, dia akan pergi ke Jenderal Fei Long, dan kamu mungkin tidak bisa memakannya. Jenderal Fei Long, salah satu dari dua wakil pelatih Lombao, adalah jenderal paling terkenal di Angkatan Darat Kekaisaran, kekuatannya tak terduga. Dia, tahu Jenderal Naga itu? He Tiancheng menunjukkan warna cemburu, tetapi pada saat yang sama ada beberapa kecurigaan. Jika orang benar-benar dapat memindahkan Dewa Besar Jenderal Fei Long, He Tiancheng secara alami tidak mengatakan apapun dengan segera. Namun, He Tiancheng juga adalah orang yang memanjat keluar di lautan pisau dan gunung, ia seharusnya tidak membiarkan orang lain ketakutan dalam satu kalimat. Saya tidak tahu. Anda tidak bisa tahu apakah Anda mencobanya? Meng Seng berkata dengan samar. Di hadapan He Tiancheng, yang jauh lebih kuat darinya, ia bahkan lebih acuh daripada Luo Sheng. Ini adalah semacam momentum yang dimiliki oleh seorang atasan alami. Hanya anak-anak skolastik yang dilatih dari sekte yang memiliki cara yang mengesankan. Ini adalah putra keluarga Forgot Chuan Meng. Adapun para Jenderal Fei Long, Anda dapat mengandalkan diri sendiri. Xiao Hantian menyeringai. Mendengar keluarga Meng Chuan Meng, He Tiancheng tiba-tiba menyadari bahwa ia memiliki keraguan bahwa hari yang dingin ini benar-benar memakan jantung beruang dan kantong empedu macan tutul, dan benar-benar berani melakukan kesalahan dengan Zhuge, dan ia berdiri di belakangnya melupakan keluarga Meng Sichuan.
Tidak hanya keluarga mengambil keluarga untuk menghancurkannya, tetapi bahkan Jenderal Fei Long pindah. He Tiancheng bukan anak kecil, dia akan menilai situasi. Meskipun nama 3 orang gila Zhuge keras, itu memang sangat bergantung padanya, tetapi tuan dari keluarga Meng ada di depannya. Pada saat ini, dia mengerti bahwa dia tidak memiliki ruang untuk berputar, dan dia melirik Luo Zheng, tetapi dia masih memiliki beberapa keengganan. Meng Sengjun mencibir dan berbalik dan pergi. Ketika He Tiancheng melihatnya, dia berpikir bahwa dia dan keluarga Meng benar-benar mengundang dewa besar itu. Kemudian dia dalam kesulitan. Kemudian dia menggigit giginya dan mengangguk dan berkata, biarkan. Luyan, biarkan aku. Meng Sengjun menoleh dan menoleh, bagus, awal, mengapa buang bibir ini? He Tiancheng tidak lagi mendengus, hanya menoleh dan memerintahkan orang untuk membawa Lu Hao. Meng Sengjun hanya beberapa kata, dan dia akan menekan He Tiancheng yang berkuasa. Hati Luo Zheng juga canggung. Anak-anak dari sekte sangat kuat, dan mereka menekan orang-orang, dan orang-orang tidak memiliki pikiran pemberontak. Luo Zheng sendiri tidak memiliki potensi untuk meminjam, mengandalkan kekuatannya sendiri, kepalan tangannya sendiri. Tetapi itu tidak masalah. Selama kekuatan Anda sendiri menjadi lebih kuat dan naik ke puncak seni bela diri, maka Anda adalah potensi Anda sendiri. Setelah instruksi He Tiancheng, Lu Hao dibesarkan. Pada saat ini, Lu Yan, ditutupi dengan bekas luka, terlihat seperti banyak cambuk, tetapi ia masih terlihat baik, wajahnya ringan, baginya setengah langkah bawaan, ini bukan apa-apa. Ketika Lu Hao melihat Luo Zheng, seperti orang lain, dia menunjukkan ekspresi sialan. Luo, saudara Luo Zheng, kamu baik-baik saja. Kamu masih hidup. Kata Lu Yan bersemangat. Luo Zheng tersenyum tipis. Lu Hao Xiong, aku baik-baik saja. Itu luar biasa, hebat, kata Lu, pada saat Lu Hao ditangkap, hal yang paling menyakitkan baginya bukanlah cambuk, tetapi saudara-saudara yang mati, dan mengutip untuknya. Luo Zheng dari ibu pisaunya. Dia sangat menyalahkan diri sendiri, jika dia tidak ceroboh dan tidak memiliki waktu pertama untuk memperhatikan bahwa rute perjalanan tidak benar, dia tidak akan dibunuh. Apa yang tidak dipikirkan Lui adalah bahwa Luo Zheng memiliki kehidupan yang baik di depan dirinya sendiri. Bagaimana Luo merasa bahwa dia tidak terkejut? Bagaimana kamu tidak bahagia? Luo Zheng, saya sudah tahu bahwa pemrakarsa masalah ini adalah bahwa He Tiancheng adalah orang tua. Kata-kata Lu Yan berbalik dan menunjuk ke hidung He Tiancheng dan berteriak, He Tiancheng, Lu Hao saya dan Anda tidak bersalah, Anda telah mengubah rute perjalanan secara sewenang-wenang, dan saudara-saudara dari tim muda saya berada dalam keadaan putus asa. Saya ingin menemukan pernyataan terlepas dari hidup dan mati. Chapter 59. He Tiancheng benar-benar menyebut depresi. Dia sudah lama tahu bahwa Lu Hao tidak akan mau menyerah, kalau tidak Lu Yan tidak akan bermasalah dengannya pada awalnya, dan dia tidak akan menutup Lu Hao. Di mata keluarga Meng, putra keluarga Meng membantunya. Kali ini, untuk ketiga putra keluarga Zhuge, tidak hanya menyinggung keluarga Meng, tetapi juga memancing desah. Itu hanya malam penyesalan. Lu Yuxiong, jika ada sesuatu, mari kita kembali dan berkata, Luo Zheng menatap Lu Yan dan membujuk. Sekarang Lu Yu telah ditangkap, hal-hal lain perlu dipertimbangkan jangka panjang, jika tidak maka akan sulit untuk memaksa pihak lain untuk menghadapinya. Meskipun kesabaran Lu Yu keras kepala, dia juga tahu situasinya dengan jelas. Mendengar bahwa Luo Zheng mengatakan ini, dia membenci dan membenci mata He Tiancheng dan menutup mulutnya. Lalu hari-hari yang dingin membawa semua orang dan meninggalkan halaman kecil. He Tiancheng berdiri di halaman kecil dan kesal. Dia melirik Cao Lei yang tinggal di sini. Dia berkata, kamu tidak mengatakan itu Luo Zheng, tetapi apakah itu akar rumput? Mengapa kamu memiliki keluarga Meng di belakangmu? Jika Anda mengetahui situasi ini sejak dini, He Tiancheng tidak akan pernah mengurus masalah ini. Dengan temperamen He Tiancheng, saya benar-benar ingin bergegas untuk melawan Cao Lei. Lagi pula, Cao Lei mewakili 3 putra Zhuge Kelombao. Dia tidak berani benar-benar menyinggung dosa Cao Lei, karena He Tiancheng telah menyinggung orang-orang yang telah melupakan keluarga Meng. Jika mereka tidak memanjat Zhuge Sanxi, itu situasi akan semakin sulit. Ini, Cao Lei tidak bisa mengatakan mengapa, Luo Zheng memang akar rumput. Tidak ada dasar di King Yunzong. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa mengenal keluarga Meng. Cao Lei juga merasa tidak bisa dijelaskan. Mengapa keluarga Meng membantu Luo Zheng? Dia sangat sadar akan temperamen anak-anak klan ini, ingin bergaul dengan anak-anak klan, atau Anda memiliki manfaat besar bagi anak-anak klan, atau hanya seekor anjing, mereka tidak akan menjadi teman sejati Anda. Namun, Menjia Xiaosu ini, yang bersedia memimpin untuk Luo, selalu melihat ke belakang, orang ini pada akhirnya, bagaimana dia dan dia bisa memanjat keluarga Meng. Cao Lei juga tidak bisa mengetahuinya. Aku sudah mengatakan bahwa itu sederhana dan mudah untuk membunuh anak itu. Cao Lei adalah seorang idiot. Dia ingin menjadi tangan palsu.
Dia ingin cacing-cacing itu menyingkirkan Luo Sheng. Ini bukan untuk membunuh anak itu. Orang masih hidup dan menendang. Namun, sejauh menyangkut kemampuan Anda, ketiga putranya benar-benar membiarkan Anda melakukan sesuatu. Ini lelucon. Bai Hao mengeluh. Sudah terlambat, selama anak itu meninggalkan Long Bao, dia bisa membunuhnya segera, kata pria kulit hitam itu. Itu benar, karena orang-orang dari keluarga Meng sudah tersinggung, maka Luo Sheng harus lebih mati. Kalau tidak kita tidak hanya harus menghadapi keluarga Meng, tetapi juga menanggung kemarahan ketiga anak laki-laki. Wajah Tian Cheng tidak pasti kata. Cao Lei mengangguk, jika itu masalahnya, lakukan sesuai dengan kalajengking hitam. Ketika Luo Sheng keluar dari benteng naga, dia akan benar-benar membunuhnya. Beberapa orang mengangguk pada saat yang sama, dan mereka semua menembak mati tanpa akhir. Mereka semua tahu aturan berurusan dengan sekte. Jika Anda berguna untuk sekte, Anda bisa mendapatkan manfaat tanpa akhir di tangan sekte, tetapi begitu Anda tidak berguna untuk sekte, Anda seperti anjing, mungkin tidak orang lain melakukannya, mereka akan membunuh Anda secara pribadi. Berangkat dari halaman kecil, Hao Hantian mengirim Luo Sheng dan yang lainnya ke kamp utama. Dia berkata, beberapa dari Anda telah menyinggung Tian Cheng. Menurut saya, mereka tidak akan mau menyerah. Mereka pasti akan menemukan peluang untuk membantu Anda. Tinggalkan benteng naga dan kembali ke Qingyun. Meng Senjun setuju dengan kata-kata dari cuaca dingin. Luo Sheng, karena kamu sudah mendapatkan inti kristal dari induk cacing, kamu telah dapat bertukar banyak poin. Perjalanan ini juga benar, bisakah kamu kembali? Aku bertanya-tanya, bagaimana anakmu membunuh cacing itu? Sebelum hari-hari yang dingin, aku mendengar tentang seluk-beluk kejadian ini, tahu bahwa Luo Sheng tidak hanya melarikan diri di tangan cacing, tetapi bahkan mendapat pisau. Inti dari cacing ibu, hal ini terlalu aneh. Dengan mata dingin, saya tahu bahwa kekuatan Luo Sheng baik, tetapi bahkan jika itu adalah hari yang dingin, dia bukan lawan dari ibu cacing. Jika dia membunuhnya, dia tidak akan percaya bahwa Luo Sheng dapat membunuh cacing. Dalam menghadapi masalah cuaca dingin, Luo Sheng tertawa dan tidak berbicara, dia secara alami tidak akan menjawab, dia tidak bisa memberitahunya, apakah cacing pisau ibu dibunuh oleh singa api? Nukleus induk cacing mungkin tidak membiarkannya masuk ke mata, tetapi nukleus singa api tidak biasa. Inti api adalah bahan terbaik untuk alat pemurnian alkimia. Bahkan 7 sekte besar tidak dapat dengan tenang menghadapi inti dari inti api. Mengetahui penampilan singa api, itu pasti akan mengirim orang untuk mencari dan berburu. Jika Anda menemukan tubuh singa api dan cacing, adalah mungkin untuk berspekulasi bahwa inti dari inti api ada di tangan Luo Sheng. Ini adalah bahaya besar yang tersembunyi, Luo Sheng tidak sebodoh itu. Jadi Luo Sheng mengubah topik, Meng Senjun, inti kristal dari induk cacing, berapa banyak poin yang bisa saya tebus? Zhao Suyong, yang telah lama berbicara, mendengar Luo Sheng tiba-tiba mengajukan pertanyaan bodoh, dan membatuk dadanya dengan 2 batuk parah. Batuk, Luo Sheng, kamu bahkan tidak tahu ini? Luo Sheng mengangkat bahu dan berkata bahwa dia benar-benar tidak jelas. Dia tidak berpikir bahwa dia benar-benar dapat memiliki inti kristal dari induk cacing, dan tentu saja dia tidak menyelidiki. Inti kristal ibu cacing pisau bisa bertukar 1000 poin, adalah sejumlah kecil uang, Meng Senjun tertawa. Uang kecil, Zhao Suyong dan Luo Sheng sama-sama terpukul setelah mendengar. 1000 poin-poin pada dasarnya sama dengan 2000 profskit. Seluruh kekaisaran pembakaran dapat memiliki 2000 keluarga kristobalit. Aku khawatir jumlahnya tidak akan melebihi 5. 10, sebagian besar di antaranya adalah. Namun, di mata Meng Sheng, itu adalah sejumlah kecil uang. Luo Sheng dan Zhao Suyong harus merasa bahwa anak-anak dari sekte itu adalah tiran lokal yang sangat besar. 1000 poin, memang banyak, tapi tidak cukup, aku harus tetap tinggal untuk mendapatkan poin, Luo Sheng melihat ke depan. Tujuan awal Luo Sheng hanya 100 poin, asalkan dia bisa menebus tiket ke Purgatory Hill. Tapi sekarang Luo Sheng telah berubah pikiran. Dia ingin membunuh cacing secara maksimal dan mendapatkan poin. Menyelamatkan Luo Qi dari Bukit Penyucian membutuhkan jutaan poin, dan akumulasi dari Luo Sheng ini hanya 1 dari 1000. Berburu cacing, terutama pemburu cacing, adalah waktu yang tepat bagi Luo Sheng untuk mengumpulkan poin. Cacing ini biasanya hanya bertahan 2 hingga 3 bulan. Setelah periode ini, ia hanya bisa menunggu tahun yang akan datang. Luo Sheng tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Meng Senjun dan yang lainnya memandang Luo Sheng dengan tatapan aneh. Saya tidak tahu apa yang Luo Sheng butuhkan untuk melakukan banyak hal. Penebusan tanaman obat? Bagaimana cara mengubah kode curang? Tebus senjata ajaib itu? Untuk tahap Luo Sheng ini, 1000 poin-poin lebih dari cukup. Begitu banyak poin tidak cukup? Berapa banyak poin yang cukup? Tanya Zhao Su yang bertanya-tanya. Luo Sheng berkata sambil tersenyum, itu sekitar 1.000.000 poin. Zhao Su yang mendengarkan, dan tiba-tiba batuk yang hebat.
Bahkan Lui, yang tahu sedikit tentang King Yunzong, takut oleh jutaan poin. Lu Hao memiliki kontak dengan murid-murid King Yunzong setelah semua. Dia bahkan tahu bahwa inti kristal dari pemimpin cacing pisau dapat menebus 1 poin. Bahkan dengan jutaan poin, ini setara dengan berburu sejuta cacing. Jumlah ini terlalu menakutkan. Hanya Meng Tingjun yang menjadi salah satu dari mereka. Dia memikirkannya, Luo Zheng butuh jutaan poin. Apa yang ingin kamu lakukan? Jutaan poin, sama dengan 2 juta spar persegi. Bahkan untuk sekte, itu juga jumlah yang sangat besar. Di King Yunzong, hanya ada beberapa hal yang membutuhkan jutaan poin untuk ditebus. Tebus peri? Sepertinya Luo Zheng tidak akan bisa menggunakan kekuatan peri pada tahap ini, juga tidak bisa menggunakan peri. Pergi ke jalan King Yun? Itu juga tidak mungkin, meskipun sejuta poin, memang mungkin untuk membuka jalan King Yun, tetapi kekuatan Luo Zheng saat ini untuk pergi ke jalan King Yun, benar-benar mencari kematian. Memancing dari bukit penyucian? Meng Zhengjun merasa bahwa kesimpulannya sendiri mendekati kebenaran. Ada banyak orang yang telah dipenjara di pegunungan Purgatori dalam 2 tahun terakhir, tetapi kebanyakan dari mereka adalah 3 tahun dan 5 tahun. 1 juta poin, yaitu 1000 tahun. Apakah ini dia? Gadis itu, yang hampir mempesona, dijatuhi hukuman 1000 tahun di Purgatori Hill. Ia juga bermarga Luo. Luo Zheng ini, dengan nama keluarganya, hubungannya. Jutaan poin ini adalah untuk menyelamatkannya dari Purgatori Hill. Disimpulkan di sini, hasilnya sudah sangat jelas. Meng Zhengjun percaya diri dengan kesimpulannya sendiri. Meskipun Meng Zhengjun tidak mengenalnya, tetapi sebagai sosok inti dari keluarga Meng, hal-hal besar yang terjadi di King Yunzong tidak dapat diabaikan. Baik saudara-saudari termasuk dalam level yang mempesona. Meng Tingjun tidak bisa menahan nafas. Sayang sekali bahwa akar rumput dilahirkan dan berdosa di mana-mana, jika tidak dia tidak akan ditutup. Pikiran Luo Zheng ini terlalu sederhana. Aku benar-benar berpikir bahwa jika aku mengumpulkan jutaan poin, aku akan bisa menyelamatkannya dari bukit penyucian. Hal-hal di dalamnya jauh dari sederhana. Jika Luo Xingzhen dapat membawa poin menjadi 1 juta, itu benar-benar kuat untuk membawa Luo Wei keluar dari Purgatori Hill, dan melupakan keluarga Meng Sichuan juga dapat mendorongnya di belakang. Tapi kekuatan adalah premis dari segalanya, itu tergantung pada apakah Luo Zheng memiliki kemampuan ini. Saya ingin kembali ke ini, pada kenyataannya, Meng Zheng tidak menyadari bahwa dia masih peduli dengan Luo Zheng. Karena kamu bersikeras untuk tetap membunuh cacing, kamu harus berhati-hati dengan orang-orang itu. Saya secara alami akan memperhatikan hal ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan Anda. Luo Zheng berterima kasih pada Meng Zhengjun. Meng Zhengjun tersenyum tipis dan menepuk bahu Luo Zheng. Tidak, terima kasih. Aku mendapat 1 juta mungkin secepatnya dan membawanya keluar dari Purgatori Hill. Ketika saya mendengar kata-kata Meng Tingjun, Luo Zheng adalah salah satu yang paling malu, dan dia mengatakan 1 juta poin. Dia menggunakan petunjuk ini untuk menyimpulkan tujuannya. Meng Tingjun ini adalah elit dari Tuas, dan kepalanya mudah digunakan. Chapter 60. Orang pintar berbicara, mereka semua sampai pada intinya. Sebaliknya, Zhao Su yang mendengar sekilas itu. Dia tidak mengerti apa yang dikatakan Meng Zhengjun, dan dia ingin bertanya dengan jelas. Dia menemukan bahwa dia tidak bisa memasukkan mulutnya, dan dia hanya menyerah. Saya akan kembali ke King Yunzong kali ini. Saya mungkin harus mundur dan berlatih. Jika Luo Zhengxi ingin menemukan saya, dia bisa langsung melupakan puncak kekhawatiran, kata Meng Zhengjun. Lupakan puncak kekhawatiran yang sangat kuat. Di puncak ketiga King Yun 33 puncak, mayoritas anggota keluarga dari keluarga Forgotten Meng berada di atas puncak ini. Meng Zhengjun yang asli adalah seorang murid yang melupakan puncak kekhawatiran. Ketika aku kembali ke King Yunzong, aku akan mengunjungi pintu. Luo Zheng mengangguk. Luo Zheng tidak memiliki hati keterikatan. Dia mengerti bahwa tidak ada gunanya meminjam potensi orang lain. Bagaimanapun, hanya kekuatannya sendiri yang paling bisa diandalkan. Namun, Meng Tingjun adalah orang yang pantas memiliki hubungan. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Meng Zhengjun dan Zhao Suyong pergi untuk duduk di langit terbang raksasa dan kembali ke King Yunzong. Dalam perjalanan kembali dari camp utama, Lu Hao belum berbicara. Meskipun Lu Hao tahu bahwa Meng Zheng dan Luo Zheng telah mengambil banyak pemikiran untuk memancing diri mereka sendiri, dia bersyukur. Tetapi bagaimana dia bisa merasa lebih baik ketika dia berpikir tentang saudaranya yang sudah mati? Sebagai seorang perwira kaisar, dengan para prajurit untuk bertarung dan membunuh, masuk akal untuk mengatakan bahwa Lu Hao telah menjadi terbiasa dengan screening hidup dan mati, ia telah menyaksikan saudaranya meninggal di medan perang, belum begitu menyayat hati. Namun, kali ini berbeda, para prajurit tim Qinlan benar-benar terbunuh karena kematian He Tiancheng yang disengaja. Kemarahan dalam hati ini tidak masuk akal. Melihat penampilan He Tiancheng, Luo Zheng akan menariknya. Pergi, ayo minum dulu. Di dalam pub, Lu Hao mengeringkan selusin stopless dalam satu nafas, dan mencapai wilayahnya.
Dia sudah mengendalikan dirinya ke tubuhnya. Selama dia tidak ingin mabuk, dia tidak akan mabuk dalam hal apapun. Lu Yuxiong, kamu tidak tahu, hal ini dimulai karena aku membunuh saudara-saudaramu, aku benar-benar minta maaf. Luo Zheng tiba-tiba mengangkat gelasnya untuk membayar kesalahan. Lu Hao masih belum jelas pada saat ini. Mengapa He Tiancheng akhirnya menyakitinya, dan ketika dia mendengar Luo Zheng mengatakan ini, dia bertanya-tanya, jelas bahwa He Tiancheng menyakiti saya. Mengapa Anda ingin Luo Zheng meminta maaf? Mereka tidak ingin membahayakan regu pasukan. Tujuan sebenarnya adalah saya. Beberapa orang ingin saya mati, jadi biarkan He Tiancheng mengubah rute perjalanan pasukan patroli, Luo Zhengdao. Pasukan Qinglan memang terlibat oleh Luo Zheng, dan hanya setengah dari tentara yang dikorbankan dengan sia-sia, ini sangat tidak memuaskan bagi Luo Zheng. Tangan Lu Hao terjepit, dan dia tiba-tiba menyadari mengapa dia dan He Tiancheng tidak memiliki permusuhan dan musuh. Meski begitu, dia sangat terluka oleh pasukan Qingyi sehingga dia melihat mata Luo Zheng yang terpana dan berpikir sejenak, wajahnya perlahan-lahan melambat. Menghela nafas, Luo Zhengxiong tidak mengambil semua tanggung jawab kepada tubuh. Bahkan jika Anda mengatakan bahwa orang jahat sebenarnya adalah He Tiancheng, ia membenci peraturan militer, secara pribadi mengutak-atik garis pawai, membahayakan saudara saya, ini permusuhan, tentu saja aku ingin menemukannya. Luo Zheng minum minuman dari mangkuk dan mengangguk dan berkata, kebencian ini harus dilaporkan. Aku tetap di satu sisi untuk mendapatkan poin, di sisi lain, ini untuk ini. Luo Zheng, saudara memiliki jalan? Mata Lu Hao, lampu menyala. Meskipun membenci bahwa He Tiancheng, gigi kebencian gatal, tetapi satu untuk He Tiancheng adalah bos utamanya, dua untuk He Tiancheng kekuatan terlalu kuat, empat kuat bawaan hanya bisa membiarkan Lu Hao melihat ke atas, tidak ada cara untuk memulai. Luo Zheng tersenyum sedikit, pasti ada jalan. Aku sangat jelas tentang sifat orang-orang ini. Selama aku di sini, mereka akan rela menyerah dan menunggu sampai kesempatan. Aku akan membunuh mereka sepenuhnya. Setelah itu, mata Luo Zheng terangkat ke dinginnya hutan. Temperamen Luo Zheng dan Meng Sengjun benar-benar berbeda. Meng Sengjun terlahir sebagai sekte. Ada terlalu banyak hal untuk dipertimbangkan, dan perlu untuk menimbang kepentingan setiap saat. Namun, Luo Zhengyi adalah seorang akar rumput, dan ia tidak ada hubungannya dengan itu. Memperlakukan teman dan saudara tidak melibatkan minat sedikit pun. Meskipun hanya untuk waktu yang singkat, Luo Zheng mengerti bahwa ada orang yang layak dibuat. Kebencian Luqi, Luo Zheng harus melaporkan. Kebencian Yang Tai, ia juga harus melaporkan. Menghadapi tangan hitam yang datang dari belakang, Luo Zheng ingin mereka mengerti apa pelajaran darah. Dalam 5 hari berikutnya, setelah Lui mengatur kembali tim Qingyi, dia terus pergi keluar dan berburu pisau. Menurut aturan di atas, nukleus kopral dari sersan kekaisaran perlu membayar setengah dari bagiannya, tetapi poin ini memiliki banyak keleluasaan, dan ia hampir akan membunuh inti cacing dari pasukan. Jiu Chengdu memberi Luo Zheng. Perintah Lu Hao sangat baik, dan taktik Luo Zheng untuk menggunakan pisau terbang yang rusak untuk menghancurkan dan membunuh seluruh proses berburu pisau dan serangga sangat halus. Selama 5 hari, panen Luo Zheng cukup membuahkan hasil. Ditambah dengan inti pisau yang terakumulasi sebelumnya, Luo Zheng memiliki hampir 4.000 inti pisau biasa di tangan, dan inti dari pemimpin cacing telah mengumpulkan lebih dari 200. Sebanyak 5 poin dapat ditukar dengan total 5 poin. Jika Anda menambahkan pisau Luo Zheng, Anda akan memiliki 1.500 poin. Hanya memasuki Qing Yunzong selama kurang dari sebulan, saya dapat sepenuhnya mengumpulkan 1.500 poin dengan upaya saya sendiri. Jika saya membiarkan sekte Qing Yun lainnya tahu, saya takut saya akan menghela nafas ketidakadilan nasib. Pada hari ke-6, dini hari, Luo Zheng masih pergi ke kota untuk berburu dengan tim Qinglan. Pergi ke hutan, membunuh 2 set cacing berturut-turut, dan mengambil keuntungan dari para prajurit untuk menanggalkan cacing-cacing. Lu Yan bertanya, Luo Zhengxiong, Anda mengatakan bahwa selama Anda tinggal di sini, mereka pasti akan pergi mencari kamu, tidakkah kamu diam hari ini? Dengan janji Luo Zheng, Lu Hao tidak pergi ke kamp utama untuk membuat masalah. Seperti kata pepatah, tingkat resmi menghancurkan orang mati, dan Lu Hao tahu bahwa dia sangat merepotkan, dan dia tidak bisa membantunya. Namun, Luo Zheng mengatakan bahwa mereka pasti akan memulai lagi. Perusahaan ini telah dalam 5 atau 6 hari terakhir, dan belum melihat orang-orang mereka, yang membuat Lu Hao merasa sedikit bersalah. Beberapa orang sangat sabar. Tidak masalah. Kami membunuh cacing kami dan menunggu mereka. Untuk kesabaran mereka, Luo Zheng juga agak terkejut. Dia menundukkan kepalanya ke inti kepala cacing. Keluar dan letakkan di cincin raksasa. Pada saat ini, Luo Zheng tiba-tiba mendongak, alisnya sedikit berkerut, melihat ke arah di hutan, hanya memuji kesabaran mereka, dan hari ini tidak bisa membantu. Jiwa Luo Zheng jauh lebih sensitif daripada orang kebanyakan. Berdiri di tempat yang sama, dia bisa merasakan beberapa pembunuhan di kejauhan. Dalam waktu singkat, 3 orang keluar dari hutan.
Pemimpinnya adalah Cao Lei dari Xiaoyu Feng, dan dua lainnya, Luo Zheng telah melihat di halaman kecil di kamp militer. Karena kedua orang itu hitam dan putih, kontrasnya tajam, dan kesan Luo Zheng sangat mendalam. Cao Lei dengan cepat berjalan pergi dan mencibir ke depan. Aku tahu kami ingin membunuhmu, tapi kami masih tinggal di Longbao, dan berani berburu dan membunuh pisaunya. Aku berkata bahwa kamu percaya diri atau bodoh. Selama 6 hari ini, Cao Lei memiliki banyak kesempatan untuk berurusan dengan Luo Zheng, tetapi mereka tidak melakukannya. Ameng Tenjun memberi mereka penghalang besar. Sebelum mereka mulai, mereka perlu menyelidikinya. Kontradiksi antara keluarga Meng dan keluarga Zhuge harus ditangani dengan hati-hati, jika tidak, serangga dalam retakan ini dapat menjadi korban ketika mereka tidak sadar. Setelah 6 hari pengamatan dan kecerdasan ini, mereka memahaminya dengan jelas. Luo Zheng dan Meng Sengjun hanya pertemuan sesekali, bersama dengan tim Qingyi untuk mengambil risiko bersama. Pada kenyataannya, hubungan dengan Luo Zheng tidak mendalam. Luo Zheng dapat meyakinkan Meng Tingjun untuk campur tangan dalam Lu Hao, itu sudah cukup Meng Tingjun. Karena kekhawatiran Meng hilang, mereka sekarang dapat menjadi berani dan langsung. Luo Zheng sedikit menyipitkan matanya, menggelengkan kepalanya, dan mengulurkan tangan dan berkata, Cao Lei, kau telah datang jauh-jauh dari King Yunzong, ingin hidupku, akun ini aku tidak menghitung denganmu, bagaimana aku bisa pergi? Aku tidak berharap kamu takut-takut seperti tikus, menunggumu muncul 6 hari, hei, aku masih melihatmu. Setelah itu, Luo Zheng menghela nafas, tetapi tidak ada semburat di antara penampilan. Dia baru saja mengalami api hati untuk membasuh tubuhnya, telah masuk ke tubuh roh, ingin mencoba meningkatkan kekuatannya. 3 orang di depanku cocok sebagai lawan mereka. Saya tidak tahu mengapa, Cao Lei melihat mata Luo Zheng mengungkapkan kepercayaan penuh, jantungnya berdetak cepat dalam sekejap, bocah ini jelas merupakan lingkungan pemurnian, mengapa ia merasa takut? Lihatlah tampangnya yang percaya diri, itu harusnya pura-pura. Ya, pasti seperti ini. Ya. Karena kamu tidak sabar untuk mengirimkan hidupmu, maka kami akan menemuimu. Hitam, putih, 2 kakak laki-laki, lihat kekuatan sihirmu di bawah ini. Kata Cao Lei tetapi mundur-mundur. Kedua pria dan wanita telah lama tidak dapat menahan diri. Mereka telah berada di Longbao selama berhari-hari dengan Cao Lei. Hal-hal yang mereka pikir dapat diselesaikan dalam 1 hari berlarut-larut begitu lama, yang membuat keduanya sangat tidak puas. Pada saat ini, elemen-elemen nyata bergulir terus mengalir sepanjang hitam dan putih. Mereka menyeringai di wajah mereka, menatap Luo Zheng, perlahan-lahan melangkah maju, memancarkan momentum yang hanya dimiliki oleh kekuatan bawaan, berguling. Ketika Lu Hao melihatnya, dia berteriak, tim pemuda, siap bertemu musuh. Para perwira pasukan Qinglan mendengar perintah Lu Hao, dipersenjatai dengan senjata dan berpose untuk bertempur. Luo Zheng tidak melambaikan tangannya untuk menghalangi jalan, kakak, hal ini tidak perlu kamu padukan, mereka awalnya datang kepadaku, masalah ini harus diselesaikan sendiri. Setelah itu, Luo Zheng memimpin di depan, dan urusannya sendiri perlu diselesaikan sendiri. Hitam dan putih memandang Luo Zheng, dan ada tawa aneh di tenggorokannya. Hari ini, kamu tidak hanya mati, tetapi seluruh tim pemuda tidak akan memiliki life. Jika aku jadi kamu, aku akan bunuh diri segera. Saudara-saudara kita tidak akan membiarkanmu mati terlalu banyak. Mata hitam dan putih selesai dalam 1 kalimat, dan 2 yuan nyata langsung berubah menjadi 2 warna asap hitam dan putih, yang diubah menjadi 2 ular sanca raksasa, yang disapu sepanjang tanah menuju Luo Zheng. Yuan-yuan asli. Meskipun Luo Zheng memiliki roh-roh sebagai suka diemong, tetapi pada saat ini dia masih sangat berhati-hati. Setelah semua, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi rahasia bawaan dari yang kuat, dan menghadapi 2 orang sekaligus.